Konsekuensi dari meremehkan musuh ini adalah bencana gelombang pertama panah Raja Surgawi digunakan dalam satu ledakan dan menyerang dengan cara yang begitu padat, yang menyebabkan bencana yang mengerikan bagi para prajurit malaikat. Ada puluhan prajurit malaikat yang jatuh di tempat, meskipun lebih banyak malaikat mencoba yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri dan memblokir gelombang dengan kekuatan masing-masing, kebanyakan dari mereka menderita luka negatif. Prajurit malaikat, bubarkan formasimu. Di dalam kemah, kedua jenderal itu berteriak. Hati mereka tenggelam. Ini adalah kesalahan mereka. Dalam beberapa hari terakhir, serangan pihak lain tidak pernah menggunakan panah super semacam itu dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil tindakan pencegahan dengan serius dalam pertempuran pagi ini. Tapi yang jelas, meski mereka waspada, mereka tidak beruntung saat ini. Menyerang. Jauh di dalam hutan, para jenderal kuil memberi perintah dengan kejam. Dengan perintah, klan bulu di langit terbang ke depan dalam formasi yang stabil. Meski kecepatan terbangnya tidak cepat, namun diatur dengan tertib. Selama proses ini, prajurit klan Yu menempatkan panah Raja Surgawi pada tali 2 kali dan menembaknya, mengejar dan menyerang para malaikat yang sedang terburu-buru, dan itu masih merupakan pelepasan instan kekuatan Raja Surgawi 1 kali. Anak panah. Dalam sekejap mata, hampir 10.000 panah Raja Surgawi dikonsumsi, tetapi efek yang dicapai juga luar biasa, ribuan prajurit malaikat terbunuh dan terluka, dan yang terpenting, formasi pertahanan langit mereka benar-benar terganggu. Ho! Pada saat ini, sejumlah besar Beast Knights bergegas keluar dari hutan, datang dengan mengancam, membentuk efek propulsi yang sinkron dengan para prajurit Yu Clan. 3.000 prajurit bulu mengawal legiun binatang buas di udara, para prajurit malaikat yang terganggu itu sepertinya tidak melupakan misi mereka dan ingin menukik dan membunuh mereka. Namun, kali ini tidak semudah itu. Sebelum mereka mendekat, mereka menjadi sasaran beberapa kali panah dari prajurit bulu. Tubuh seputih salju dan bangga mereka jatuh dari langit berlumuran darah, dan mereka hancur berkeping-keping di bawah kuku besi dari tentara binatang. Dengan jarak jangkauan 400 kaki, Wild Beast Legion secara efektif mengatasi ancaman udara. Saat ini, ledakan terbang yang dibanggakan oleh para prajurit malaikat sama sekali tidak cukup. Jarak 50 atau 60 kaki hanya sekitar 1/8 dari jangkauan serangan jarak jauh klan Yu. Bahkan dengan lemparan tombak mereka yang cukup bagus, jaraknya masih jauh. Prajurit bulu telah membangun kembali keunggulan absolut mereka dalam serangan jarak jauh, dan, dengan bantuan panah Raja Surgawi, yang 10 kali lebih kuat dari panah perang asli dalam hal kerusakan dan penetrasi, efek membunuh ofensif mereka tidak kurang dari lemparan tombak bidadari. Dalam persaingan di langit, keseimbangan telah benar-benar miring, dan prajurit malaikat terus berjatuhan, mereka mengklaim sebagai penguasa langit, tetapi saat ini mereka telah kehilangan supremasi udara. Para pejuang suku Yu tidak membubarkan pengejaran mereka, misi mereka kali ini bukanlah untuk sepenuhnya melenyapkan kelompok malaikat ini, tetapi untuk mempertahankan keunggulan mutlak di udara. Di kamp Garnisun Shenzan, kedua prajurit telah dikosongkan. Melihat pemandangan ini, mereka merasa merinding. Mereka tahu bahwa pertempuran malaikat prajurit telah berakhir. Lawan datang dengan persiapan, dan metode pertempuran dikoordinasikan dengan mulus. Saat ini, para pejuang malaikat yang dilarikan dan dihindarkan tidak memiliki kesempatan untuk berbalik. Titans, hancurkan Beast Knights. Teriak Titan God King Warlord dengan marah. Itu seperti pisau tajam yang mematahkan susunan relot kejutan. Namun yang jelas, sang jenderal mengabaikan satu hal, mereka tidak lagi memiliki keunggulan udara, dan para petarung bulu yang telah mendapatkan dominasi udara secara alami tidak hanya akan melindungi wilayah udara di sekitarnya. Bidik orang-orang besar itu dan tembak. Pemimpin klan Yu memerintahkan dengan dingin. Setelah mendengar perintah tersebut, para prajurit bulu di pinggiran formasi melanjutkan. Waspada dan cegah malaikat yang tersebar di sekitar dari serangan balik, sementara prajurit bulu di tengah formasi memiliki tujuan yang sama, membidik Titan yang bergegas lebih dulu. Suara mendesing. Sekitar 2.000 panah Raja Surgawi meledak sekaligus, menebas ke arah Titan raksasa dengan kecepatan menjarah. Saat ini, tubuh besar Titan telah menjadi kekurangan yang fatal, bahkan malaikat yang gesit dan cepat pun sulit menghindarinya secara efektif, dan tidak ada kemungkinan untuk menghindari raksasa semacam ini. Engah-engah. Lebih dari 2.000 anak panah dari Raja Surgawi hampir semuanya mengenai Titan raksasa. Pada awalnya, Titan raksasa mampu melindungi dirinya dengan kekuatan ilahi dan pelindung kulit, tetapi begitu banyak anak panah dari Raja Surgawi meledak sekaligus. Kekuatannya sangat menakutkan, dan mereka semua jatuh pada Titan raksasa bahkan makhluk ras dewa teratas tidak tahan, pertahanannya ditembus dalam sekejap, dan kemudian, banyak lubang darah yang mengerikan muncul di tubuhnya. Ledakan, suara monster besar jatuh ke tanah terdengar, dan Titan raksasa jatuh ke genangan darah, tak bisa dikenali.
Apa Titan itu turun ke perkemahan dan pupilnya menyempit tajam. Hasilnya membuatnya merasa kedinginan. Klan mereka tak tertandingi dalam keberanian individu. Di medan perang saat ini, kecuali jika mereka bertemu dengan keberadaan yang kuat, mereka belum jatuh di medan perang, tangan tentara biasa preseden. Faktanya, di mata Panglima Tentara Perang Dewa, para Titan hampir tak terkalahkan di medan perang. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh sekelompok prajurit bulu yang tidak disukai oleh mereka. Bang bang bang. Adegan seperti itu dipentaskan satu demi satu, dan puluhan raksasa-raksasa menerima perintah untuk menyerang, dan pada saat ini mereka menjadi sasaran prajurit bulu di langit satu demi satu. Kecepatan, daya tembus, dan daya penghancur panah Raja Surgawi membuat orang-orang besar ini membayar mahal, mereka jatuh ke genangan darah satu demi satu, dan beberapa tubuh mereka bahkan hancur. Mereka memiliki perisai besar di tangan mereka, tetapi perisai itu tidak dapat menghentikan berapa banyak panah Raja Langit yang menembus dengan padat. Para malaikat di sekitar, meskipun korbannya tidak ringan, melihat kesulitan yang mengerikan yang mereka alami setelah kehilangan superioritas udara. Sayang sekali perang tidak pernah percaya pada tekad murni. Dalam situasi saat ini, tidak ada gunanya bagi mereka untuk bertarung sampai mati. Para pejuang di luar formasi udara klan Yu sedang menunggu mereka untuk mengambil umpan. Dan pada jarak 400 kaki, para prajurit malaikat tidak bisa berbuat apa-apa, tidak peduli seberapa gesitnya Anda akan terus jatuh di hadapan anak panah padat yang meledak menjadi perlindungan. Berhenti, berhenti. Raja Dewa Titan sangat marah sehingga dia melepaskan kekuatannya yang menakutkan, memerintahkan para Titan untuk menghentikan serangan, dan pada saat yang sama bunuh diri, mencoba mengalahkan kelompok prajurit bulu dengan kekuatannya yang kuat. Rory, apa menurutmu kamu masih punya kesempatan? Tapi jelas, dia tidak bisa membalikkan hasilnya. Pada saat serangannya, Raja Dewa Klan Bulu juga turun dan menghadapinya. Klan Bulu adalah klan Protoss, dan klan seperti itu secara alami tidak kekurangan orang kuat seperti itu dalam pertempuran ini. Artemis tidak akan membiarkan para prajurit menderita di level yang kuat. Raja suku Bulu juga sangat bersemangat saat melihat para malaikat dikalahkan oleh sukunya dan membunuh para Titan satu persatu. Rekor semacam ini akan cukup untuk pamer di pedalaman suku di masa depan klan Yu memang bukan Protoss teratas, tapi sekarang Protoss teratas masih kalah dari mereka. Rory Titan God King bertemu lawannya, dan para Titan yang mendengar perintahnya membuat kesalahan fatal lainnya ketika mereka mundur. Saat mereka berbalik, mereka membelakangi musuh yang menakutkan itu. Ksatria binatang belum tiba, dan sulit untuk menghentikan langkah mereka ketika mereka datang, tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka mundur, mereka tidak secepat prajurit bulu yang terbang di langit, lebih cepat dari yang sangat ganas. Panah. Prajurit klan Yu dalam formasi bekerja keras dan sama sekali tidak peduli dengan konsumsi panah Raja Surgawi. Mereka semua meledak sekaligus. Dalam sekejap mata, lebih dari 100.000 panah dikonsumsi. Tapi rekornya juga luar biasa. Lebih dari separuh malaikat yang ingin melakukan serangan balik jatuh, dan moral mereka benar-benar frustrasi. Sementara itu, puluhan Titan yang awalnya tak terkalahkan tetapi terlihat sangat tidak praktis pada saat ini semuanya musnah, dan tidak ada satupun dari mereka melarikan diri kembali. Mereka telah menyerang, dan dalam waktu singkat ketika ada kekosongan dukungan, mereka menemui jalan buntu satu demi satu. Moral klan Yu sangat terguncang, tetapi mereka tetap tidak terbawa suasana, mereka mempertahankan formasi yang ketat dan terus maju. Panah Raja Surgawi memberi mereka peningkatan yang mengerikan, dan keuntungan yang mereka peroleh harus bertanggung jawab atas keseluruhan situasi pertempuran, daripada memamerkan keberanian mereka untuk sementara waktu menghadapi malaikat musuh lama. Ini adalah perintah mematikan dari atas, dan pelanggar akan dihukum oleh Tuhan tidak peduli berapa banyak musuh yang Anda bunuh. Di Barak Sensan, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghadapi ancaman udara? Tentu saja tidak. Gemuruh. Saat ini, alat perang besar itu boneka perang terbang, kapal perang super, dan susunan pembunuh yang bisa bergerak ke langit, akan segera siap. Dan prajurit dengan sayap Dewa Super di punggungnya sudah siap berangkat. Sayap Dewa Super adalah alat perang udara yang menakutkan yang dapat memberi seseorang kekuatan tempur yang menakutkan melawan udara dan melawan musuh, biasanya di tangan orang yang kuat di atas Master Dewa tingkat tinggi. Tetapi semua ini membutuhkan waktu persiapan tertentu, karena konsumsi daya yang sangat besar, tidak mungkin untuk tetap terjaga sepanjang waktu, kecuali pada saat yang paling kritis. Dari penyerbuan prajurit hutan hingga pecahnya pertempuran, jelas tidak ada cukup waktu untuk persiapan. Saat ini, banyak kendaraan udara perang skala besar dari para pejuang hutan juga berdatangan. Adapun mengapa, sebagai pihak yang menyerang, Anda tidak menyerang di awal dan mengejutkan lawan, ini sebenarnya sangat sulit. Alat sebesar itu tidak seperti prajurit yang bisa mengintai ke depan di hutan, begitu muncul di udara,
akan terlihat dari kejauhan, dan kemudian konfrontasi di level yang sama akan dimulai. Apalagi jika alat perang ini diserang lebih awal, jika diekspos, efek serangan mendadak para prajurit akan musnah sama sekali. Jadi dalam pertempuran ini, klan bulu dan ksatria binatang adalah orang-orang yang membunyikan terompet pertempuran. Pada saat ini, alat perang skala besar dari kedua belah pihak hampir memasuki keadaan dapat bertarung pada saat yang sama. Setelah kekacauan dan kepanikan singkat di barak perang dewa, mereka dengan cepat menstabilkan posisi mereka, dan para prajurit tampak kedinginan satu persatu. Mereka menderita kekalahan serius dalam konfrontasi awal, tetapi mereka belum sepenuhnya dikalahkan. Meskipun malaikat dan raksasa adalah pendukung penting, mereka bukanlah protagonis di sini. Ada banyak pejuang dari ras lain, dan ini pejuang masih memiliki alat perang untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Paling tidak, mereka bisa menahan kemah dan menunggu kedatangan bala bantuan yang kuat, lagi pula mereka selalu memiliki keuntungan yang sangat signifikan dalam alat perang skala besar ini, dan mereka tidak tahu siapa yang akan menang. Wow, namun, pada saat ini, di hutan yang jaraknya ratusan kaki, tirai cahaya terang tiba-tiba muncul, menerangi malam yang gelap seketika. Lapisan tirai cahaya terang itu bergerak cepat, menunjukkan postur parabola, seolah hendak jatuh ke dalam kemah. Itu panah. Saat tirai cahaya mendekat, para prajurit di kamp dapat melihat dengan jelas bahwa itu bukan tirai tipis, tetapi karena panah bercahaya yang terlalu tebal, mereka saling berdekatan seperti meteor, secara visual membentuk efek layar cahaya. Adegan yang mengejutkan, berapa banyak anak panah yang jatuh ke arah kamp, U-200B, U-200.000, 10.000, tidak, hujan panah itu, setidaknya ratusan ribu anak panah. Serangan semacam ini sangat indah dan megah, dengan dampak visual yang indah, meskipun ada pesona dan perlindungan larangan yang kuat di kamp, U-200B, U-200B para prajurit dewa ini masih merasakan jiwa mereka gemetar. Ledakan. Detik berikutnya, hujan anak panah yang lebat turun dalam bentuk tirai tipis, dan gambar itu mengejutkan dunia. Penghalang di atas kemah naik dan berubah menjadi lautan cahaya dan api, seperti permata besar di bumi. Penghalang dan larangan memang sangat kuat dan belum dilanggar, namun sebelum para pejuang ini bisa bernafas lega, mereka tersentak ketika melihat pemandangan yang mengerikan itu. Saya melihat kapal perang besar yang baru saja melayang ke langit dan hendak melepaskan diri dari penghalang dan langsung pergi ke langit untuk bertarung. Penghalang pelindungnya sendiri hancur seketika setelah meninggalkan perlindungan penghalang besar kamp. Adapun boneka terbang yang lebih kecil dengan perlindungan yang kurang, mereka seperti layang-layang dengan tali putus, dan jatuh sebelum bisa terbang tinggi ke langit. Bahkan para prajurit yang kuat dengan sayap dewa super di punggung mereka menderita serangan yang mengerikan. Anak panahnya sangat padat sehingga berdekatan, tidak terbayangkan bagaimana anak panah itu bisa jatuh seperti tembok. Prajurit yang kuat ini tampaknya telah dilanda badai yang dahsyat, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, sulit bagi mereka untuk bergegas keluar, mereka dan sayap pertempuran dewa super di punggung mereka juga terus-menerus rusak. Pada saat ini, Lord Harry, pemimpin jenderal perang lainnya di kamp, U-200B menyadari dengan ngeri bahwa serangan lawan sepenuhnya ditujukan pada alat perang yang hendak berlayar. Mereka mencekik di ketinggian tidak jauh dari tanah. Diam. Kurang dari nafas setelah gelombang pertama tirai cahaya hujan panah jatuh, beberapa tirai cahaya hujan panah besar miring satu demi satu di hutan di sekitar Grand Canyon. Kepadatan anak panah itu sangat keterlaluan, jarak antara mereka kurang dari satu kepalan tangan, tetapi masalahnya adalah bahkan jika orang bersebelahan, tidak mungkin ada jarak sekecil itu di antara mereka, menembak terjalin menjadi kepadatan seperti itu dan tanpa mengganggu satu sama lain. Diam. Segera, pemandangan yang lebih indah muncul, beberapa potong tirai cahaya hujan panah naik, dan mereka dengan cerdik membentuk efek tumpang tindih di udara, seperti kubus cahaya yang jatuh. Jika Shen Chen ada di sini, dia juga akan terkejut, dia meminta Gu Jing untuk membantu dengan panah Raja Surgawi, tetapi dia mungkin tidak dapat membayangkan bahwa panah Raja Surgawi dapat digunakan dengan cara ini. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang mengarahkan adegan ini. Efek kerja sama kelompok yang mengerikan itu seperti hukuman dari surga. Ini adalah bencana yang mengerikan di kamp perang dewa. Penghalang, yang masih sangat kuat, mulai pecah dengan cepat di bawah benturan terus-menerus, dan lubang besar muncul di beberapa tempat, dan hujan anak panah mengalir seperti banjir. Itu adalah alat perang besar yang baru saja bangkit, hancur di langit, dan kekosongan bocor. Teriakan, ledakan, dan gema yang tidak diketahui menenggelamkan segalanya. Mari kita bicara tentang prajurit biasa itu. Bahkan prajurit yang kuat, juga dirampok satu demi satu saat ini. Para jenderal dengan sayap dewa super dan kapal perang terbang pada awalnya adalah dasar untuk mendapatkan kembali supremasi udara, tetapi pada saat ini, kapal perang besar itu hancur satu demi satu di tengah hujan panah, dan para jenderal dengan sayap dewa super juga terus-menerus hancur dan jatuh,
adegan kejam dan menakutkan, tak terbayangkan. Ini adalah perang, tetapi perang sengit seperti itu sebenarnya jarang terjadi. Penuh warna, tetapi setiap nafas, sejumlah besar makhluk dibantai. Ah, elf. Hanya elf itu yang bisa menembakkan panah untuk menghasilkan efek kelompok seperti itu. Dikam, dengan runtuhnya pesona, para jenderal yang tidak punya tempat untuk bersembunyi berteriak ngeri, sementara para pejuang biasa itu langsung dimusnahkan di lautan api. Pada saat ini, di hutan, sekelompok elf berkumpul di berbagai arah. Setelah klan Yu dan Ksatria Binatang membersihkan jalan, mereka mengikuti dengan kecepatan yang sangat cepat untuk memulai pengaturan. Karena medannya, cara mereka berdiri tidak terlalu rapi, tetapi anak panah yang mereka tembakkan dengan cepat tergambar di langit, berubah menjadi dinding hujan panah yang sempurna. Dalam formasi pertempuran para elf, ada elf bangsawan yang memegang tongkat kerajaan yang membacakan mantra dewa secara diam-diam. Kekuatan alam yang kuat menghubungkan aura para elf ini dengan hampir sempurna, yang membuat serangan mereka hampir semuanya terintegrasi. Ini adalah manifestasi dari metode serangan kelompok elf. Mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan musuh. Namun, setelah setiap panah dilemparkan tinggi ke langit, itu jatuh tanpa memihak, menenun efek membunuh maut. Saat ini, pemandangan serupa terus terungkap di garis depan, serangan balik pasukan hutan berskala sangat besar, dan setiap titik di garis yang dilanggar melancarkan serangan balik. Hanya saja, skala pertempuran jauh lebih mengerikan di Ngaraitwaro yang merupakan lokasi yang strategis. Kembang api yang sangat indah. Di langit di atas hutan, sekelompok dewa berdiri dengan tenang, memantau dan memperhatikan keseluruhan situasi pertempuran ini. Mata indah Dewi Mia benar-benar bersemangat. Mereka telah menderita selama berhari-hari, dan akhirnya mereka akan mengantarkan kemenangan besar, tidak hanya untuk menaklukkan tanah yang hilang, tetapi juga membuat penjajah membayar mahal. Apalagi ke arah Tevalo Canyon yang paling penting, seperti tanduk serangan prajurit, sangat tajam, dan memiliki momentum untuk memusnahkan seluruh garnisun musuh. Kamu sangat berbakat dalam perang. Di depan, Dewi Hijau Artemis kembali menatap Dewi Debi, menunjukkan sedikit senyum. Rencana perang diselesaikan di bawah pengawasan pribadinya, dan Debi membuat banyak perbaikan di Tuaro Grand Canyon. Sekarang, tata letak rencana yang indah itu telah membawa efek yang tak tertandingi, tulang yang paling sulit dipecahkan, tetapi saat ini, ketegangannya benar-benar hilang, dan buah kemenangan begitu menarik. Namun, Debi menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan senyum manis yang mulia, itu bukan salahku. Ide-ide perbaikan ini diimprovisasi oleh pria itu ketika dia berkeliaran di sekitarku. Benarkah Artemis terkejut, dan para dewi di sekitarnya, seperti Mia, Mami, dan Sira, juga cukup terkejut bahwa itu adalah pemikiran anak manusia itu. Dia orang yang sangat cerdas, dan keberaniannya di luar imajinasi, komentar Debi dengan sorot mata yang rumit. Mereka adalah dewi tingkat tinggi dan pemilik teokrasi, namun, pada saat ini, mereka benar-benar akan mengagumi anak laki-laki manusia yang lemah, yang tak terbayangkan. Apalagi panah kecil membawa perubahan besar, yang juga mengejutkan mereka, bisa dikatakan cara bertarung serangan balik ini sama sekali berbeda karena panah itu. Ini mungkin alasan mengapa dia bertindak seenaknya, mungkin, kontribusi terbesarnya untuk misi itu bukanlah dukungan penting dari Natural Elf, tetapi fakta bahwa dia membawa anak manusia ini ke garis depan. Dia baik-baik saja. Artemis mengangguk ringan. Sebagai seorang dewi, tidak terbayangkan baginya untuk memuji orang biasa begitu banyak. Segera, Yang Mulia Dewi mengangkat kepalanya, menatap Yuan Kong dan berkata sambil terkekeh, kedua malaikat itu tidak tahan lagi, aku akan menyapa mereka. Aku juga ikut. Kelima dewi buru-buru mengajak berkelahi. Mia ikuti saja aku, dan Debi dan kalian, pergi dan bersihkan ikan yang lolos dari pancing. Jarang sekali melempar jaring yang mendebarkan, dan jangan biarkan ikan besar itu pergi, Artemis He berkata dengan nada senyum tipis, pejuang kita sangat terkonsentrasi di garis depan saat ini, dan saya dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menyelesaikan masalah, dan orang-orang itu tidak punya waktu untuk melancarkan serangan skala besar. Tapi pihak lain sepertinya memiliki keturunan tertinggi lainnya. Dewi Sila sedikit khawatir. Tentu saja, dengan kekuatan mereka, mereka masih belum bisa menandingi yang tertinggi. Tidak masalah, bahkan jika orang itu datang, kita dapat mundur sepenuhnya. Setelah garis ditarik, tentara kita telah mendorong formasi penting itu. Tidak perlu takut memiliki suprim tambahan di sekitar garis pertahanan. Hati Mies terkekeh, mengambil Dewi Mia, dan menghilang di tempat. Debi saling memandang dan mengangguk. Ini juga kabar baik setelah Front meraih kemenangan besar-besaran. Pada level biasa, bukannya tidak ada cara untuk menangkis Supreme. Prajurit tak berujung dapat mendorong formasi seluler yang sangat besar ke garis depan setidaknya dalam waktu singkat,
Yang Mulia dan yang lainnya tidak lagi terjebak dalam pertempuran sepi seperti terakhir kali. Segera, keempat dewi itu menghilang di tempatnya, mata mereka dingin dan tajam, dan mereka terbang ke beberapa arah. Tidak lama kemudian, dewi-dewi turun ke Tevalo Grand Canyon, dan seorang prajurit bintang 8 telah tiba untuk meminta bala bantuan. Jenderal bintang 8 itu terlihat sedikit tidak wajar ketika dia melihat dewi-dewi. Dia sekuat mereka, jadi dia sudah memahami situasi garis pertempuran secara keseluruhan. Perubahan yang mengguncang bumi seperti itu membuat mereka, yang sangat menentang pertempuran ini sebelumnya, merasa seolah-olah mereka telah dipukuli dengan kejam. Tuan Dewi, hampir semua pasukan musuh di sini telah musnah. Beberapa pejuang malaikat telah melarikan diri, dan para pejuang klan bulu mengejar mereka, dan orang-orang ini menerobos dengan gila-gilaan. Dari jauh, prajurit bintang 8 itu datang melalui transmisi suara dan dengan cepat dilaporkan kondisi. Jenderal bintang 8 memiliki status yang sama dengan Dewi, tetapi sekarang kuil memimpin perang di sini, jadi status mereka sedikit lebih rendah. Intinya, mereka sangat bersalah sekarang, dan nada mereka tidak seagresif sebelumnya. Saat ini, kamp tersebut telah menjadi bumi hangus, daerah sekitarnya tandus, dan banyak tempat masih terbakar. Jenderal bintang 8 ini memimpin pasukan tempur teratas untuk mengepung dan menekan beberapa ikan besar terakhir, yang semuanya adalah jenderal di pasukan musuh, termasuk 2 pemimpin garnisun. Pada saat ini, mereka memiliki keuntungan yang jelas. Para jenderal musuh itu telah banyak menderita dari cakupan daya tembak elf yang sempurna sebelumnya. Sekarang mereka terus-menerus menangkap ikan besar, tetapi diperkirakan akan sangat sulit untuk menangkap mereka sepenuhnya. Sayang sekali membiarkan ikan besar itu kabur di malam yang begitu indah. Jenderal Arthur, jangan simpan. Kami akan simpan semuanya. Dewi-dewi terkekeh, meski sedikit bangga, dia tidak akan peduli dengan masa lalu saat ini. Tugas yang paling mendesak adalah berhasil berburu dan membunuh ikan besar itu. Itu benar. Jenderal Bintang 8 Arthur mengangguk dengan mata berapi-api, dan pihak lain memiliki Jenderal Bintang 8, yaitu Raja Perang Lapis Baja Berat Harry, yang bertarung sengit dengannya. Jenderal Bintang 6 lainnya, Rory the Titan, tidak dapat dipisahkan dari pertempuran dengan Raja Dewa Klan Yu. Selain itu, ada sekelompok jenderal tingkat raja yang kuat yang dikepung dan dibunuh oleh anak buah mereka. Mereka memiliki keunggulan yang jelas, tetapi masih sangat sulit untuk memelihara semua ikan besar ini. Tetapi sekarang setelah seorang dewi datang, itu jauh lebih mudah. Tingkat budidaya dewi ini mirip dengannya, tetapi pihak lain adalah pemilik hak ilahi, dan memiliki kekuatan keyakinan yang cukup besar di kuil hijau, dan wilayah ini, kartu truf Dewi Hijau, secara alami lebih unggul darinya dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan begitu Anda bergabung, tidak ada ketegangan. Ketika Harry Sang Panglima Perang dan Rory Sang Titan melihat sosok cantik ini muncul, hati mereka tenggelam, dan mereka juga tahu keuntungan apa yang dimiliki pihak lain atas mereka. Mereka menantikan kedatangan bala bantuan yang kuat, tetapi di wilayah udara yang jauh, pertempuran tingkat tinggi terjadi. Bertarung. Ini membuat hati kedua pria besar itu terasa dingin, dan mereka meraung marah. Percuma bertarung. Mata dewi-dewi dingin. Pertarungan ini sudah melibatkan kontes di berbagai level. Di level asimetris ini, mereka tentu saja ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Pertarungan pada level yang mengerikan ini menjadi lebih intens dengan penambahan sang dewi, dengan lambaian tongkat di tangan dewi-dewi, wilayah udara diselimuti cahaya hijau ilahi. Tidak hanya dirinya sendiri, tetapi para jenderal di sisinya juga menerima restu iman dan hukum, dan kekuatan tempur mereka tiba-tiba meningkat. Langit penuh cahaya dan api, dan butuh waktu yang tidak diketahui sebelum menjadi tenang. Setelah dewi-dewi bergabung, pertempuran kehilangan ketegangannya, dan 2 tokoh penting pasukan musuh semuanya mati di sini. Prajurit hutan yang tak terhitung jumlahnya, dan sekelompok jenderal, semuanya mengangkat tangan dan berteriak, dan para jenderal di tingkat bintang 7 atau 8 terbunuh, yang jarang terjadi dalam perang. Tuan Dewi, apakah kita akan membantu Yang Mulia Dewi Jenderal Arthur terbang mendekat dan bertanya dengan serius. Tidak, ujung lainnya hampir berakhir. Yang Mulia dan yang lainnya baik-baik saja. Setelah Anda membangun pertahanan dengan hati-hati di sini, Anda dapat memimpin semua orang kembali, Debbie tersenyum anggun. Setengah hari kemudian, debu pertempuran ini diselesaikan, dan Artemis serta para jenderal penyerang juga kembali ke Pastahei. Pada saat-saat terakhir perang, pasukan musuh tidak mau berdamai dengan kekalahan garis depan. Kekuatan tempur tingkat puncak semuanya diserang, tetapi Artemis sudah siap. Dengan keunggulan di medan perang, meskipun lawan memiliki suprim lain, mereka masih memegang garis pertahanan dengan kuat, kekuatan tempur puncak lawan hanya bisa tidak mau mundur pada akhirnya. Di aula sementara, semua prajurit dan perwakilan ras bersemangat tinggi, kemenangan pertempuran ini sangat bermanfaat dan membesarkan hati.
Yang paling penting adalah bahwa area penting yang jatuh di garis depan akhirnya dibawa kembali dalam satu gerakan. Kemerosotan perang telah secara efektif diatasi untuk saat ini, dan tidak lagi pasif seperti sebelumnya. Hanya saja pada saat ini, banyak jenderal, serta sekelompok pemimpin yang menentang pertempuran dan mempertanyakan efek panah Raja Surgawi. Semuanya terlihat sangat tidak wajar ketika melihat sosok pemuda yang hadir, enggan mengakuinya. Hasil setelah itu menunjukkan bahwa kunci kemenangan pertempuran ini adalah perubahan besar yang dibawa oleh Tian Wangjian. Adapun elf, bulu, dan centaur yang telah bersinar cemerlang dalam pertempuran dengan panah Raja Surgawi ini, mereka bahkan lebih yakin akan hal ini saat ini. Putri Leona dan yang lainnya jelas menjadi semakin serius tentang Shen Chen. Penyanyang. Panah adalah garis hidup dalam perang mereka, dan mereka sangat penting. Ras manusia yang membawa panah yang kuat, terlepas dari kekuatan mereka sendiri, adalah teman yang layak mereka hormati. Di pintu, Artemis memimpin sekelompok orang dan berjalan perlahan. Berbeda dengan kelelahan sebelumnya, Dewi Yang Mulia sekarang bersinar dan menawan. Bahkan para jenderal tertinggi di ketentaraan, termasuk Biyu, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Dalam beberapa hari terakhir, level puncak mereka mengalami kemunduran berulang kali, yang sangat memengaruhi moral mereka. Meskipun mereka hanya mempertahankan garis depan hari ini, itu juga layak dirayakan. Artemis sepertinya sudah tahu bahwa Dewi Bulan akan datang lebih awal. Setelah dia duduk, dia melihat sosok bayangan dengan kerudung hitam, dan berkata dengan senyum lembut, "Selamat datang, Katerina." "Hehe, aku juga mengucapkan selamat padamu Artemis, kamu baru saja memenangkan kemenangan pertempuran yang sangat penting." Dewi Bulan Katerina berbicara dengan suara yang menyenangkan, dengan tulus mengaguminya. Shen Chen terkejut. Dewi Bulan berkata bahwa rencana itu dibuat bersama olehnya dan Artemis, jadi tentu saja itu tidak benar. Namun, itu bukan untuk memanfaatkan pujian, melainkan untuk menonjolkan hubungan dekat antara kedua dewi tersebut. Saat ini, sekelompok prajurit di sekitar diam, mereka hampir semuanya menentang operasi ini sebelumnya, tetapi sekarang operasi dilakukan dengan sangat lancar dan hasilnya tidak terduga, yang tampaknya membuktikan tentangan mereka, yang agak tidak masuk akal, dan ini. Dewi Hijau benar untuk menempuh jalannya sendiri. Tentu saja, seseorang tidak bisa diam sepanjang waktu. Kemenangan pertempuran ini tidak diragukan lagi, tetapi belum sampai pada titik perubahan pola perang. Situasi umum masih tidak menguntungkan bagi mereka. Master Natural Guangdun Biou merenung sejenak, dan berkata, "Yang mulia, sekarang pasukan musuh mengalami trauma, mereka pasti tidak akan menyerah. Dalam waktu singkat, besar skala serangan akan diluncurkan, dan kita harus mempersiapkannya sesegera mungkin." Para prajurit di sekitar semua mengangguk setuju. Para militan itu mendukung kekuatan dan kemuliaan, dan mereka akan sangat marah jika kalah dalam pertempuran. Menilai dari banyak contoh sebelumnya, tidak butuh waktu lama bagi pihak lain untuk merespons dengan cepat, bahkan mengintensifkan operasi ofensif skala besar mereka. Situasinya masih belum optimis, dan kemenangan bisa saja hilang kapan saja. Artemis mengangguk, tetapi dia tidak menyangkalnya. Dia berkata dengan serius, pasukan musuh memiliki Supreme lain, dan mereka awalnya berencana untuk memulai konspirasi. Sekarang kedatangan Katerina sangat rahasia. Saya kira belum. Kebocoran, dan plot mereka pasti akan berlanjut, dan mungkin akan digabungkan dengan serangan besar-besaran. Apa yang disebut konspirasi, tentu saja, adalah apa yang dikatakan Dewi Bulan sebelumnya, karena pihak lain memiliki Supreme lain, dia ingin membuat pasukan hutan membayar harga yang mahal di tingkat puncak, dan bahkan langsung mengincar dirinya sendiri untuk meluncurkan perangkap. Saat ini, lapangan hijau sedang menghadapi invasi berbagai kekuatan, dan ada beberapa kekuatan di tingkat kerajaan Tuhan. Di sisi barat medan perang, kerajaan dewa di benua perang dewa kurang lebih telah berpartisipasi, dan jumlah makhluk tertinggi yang dapat dimobilisasi secara alami tidak terbayangkan. Melihat kembali pada mereka, jatuhnya dewi manapun adalah konsekuensi yang tak terbayangkan. Mungkin kita bisa mengubah pemikiran kita dan membuat beberapa penyesuaian pada tata letak seluruh medan perang. Dewi Bulan Katerina terkekeh pelan. Seperti Artemis, dia memiliki ide-ide independen, bukan hanya menunggu saran dari prajurit yang mengaku berpengalaman di medan perang. Bahkan, dibandingkan para jenderal, Candi lebih percaya diri dalam mengoordinasikan dan menerapkan bala bantuan dari berbagai ras. Artemis mengangguk, dan tanpa diduga, dia melirik Chen Chen dan bertanya sambil tersenyum, "Anak muda, bagaimana menurutmu?" Para jenderal dan pemimpin di sekitar tercengang saat melihat ini. Bagaimana mereka bisa bertanya tentang gagasan komando pasokan belakang untuk keputusan strategis yang begitu penting? Tidak ada yang menyangkal pentingnya pasokan senjata panglima tertinggi, dan bahkan sebagian besar jenderal sekarang mengakui bahwa King Arrow yang disediakan oleh pemuda ini telah memberikan kontribusi besar kali ini.
tetapi ini adalah dua hal yang berbeda, belum lagi itu pemuda, bahkan jika dia adalah seorang jenderal bintang 7, dan sebagian besar pemimpin ras tidak berani berbicara dengan santai. Karena isu strategis semacam ini, sekali terjadi kesalahan atau kekeliruan, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Banyak tokoh besar yang hadir merasa tidak memenuhi syarat untuk menanggung konsekuensi semacam itu, apalagi pemuda yang seperti itu, berbicara ringan. Dewi Debi menutup mulutnya dan terkekeh. Gaya yang mulia selalu begitu lugas. Sepertinya rencana pertempuran sebelumnya di Tuaro Canyon cukup diapresiasi oleh Yang Mulia, dan pencuri kecil ini juga tiba-tiba mengerti. Mendapat perlakuan berbeda. Sen Chen sendiri juga sangat terkejut, dia tidak tahu keseriusan dari masalah besar itu, jadi dia datang ke sini untuk mendengarkan dan pada dasarnya tidak berbicara. Tapi sekarang Yang Mulia Dewi telah bertanya secara langsung, Sen Chen tidak bisa tidak menanggapi. Langkah yang paling masuk akal adalah melindungi diri sendiri, tidak mengatakan sesuatu yang bergizi, atau mengecewakan orang lain. Yah, setidaknya itu tidak akan menimbulkan masalah besar. Tapi ini bukan gaya Sen Chen, dan itu tidak sesuai dengan visi Sen Chen saat ini. Dia mengabaikan tatapan bertanya dari semua orang di sekitarnya, berpikir sejenak, dan tersenyum. Saya pikir kita bisa memajukan garis depan. Sekelompok pejuang dan pemimpin pusing, orang ini benar-benar kasar, dia benar-benar mengungkapkan pikirannya tanpa kerendahan hati sama sekali. Dewi Debi tersenyum lebih cerah. Orang-orang itu masih belum mengenal pencuri kecil ini. Jika mereka ingin meremehkannya, diperkirakan Yang Mulia Kaisar Dewa akan datang sendiri, dan mereka mungkin tidak muncul. Pemuda ini memiliki konsentrasi yang luar biasa, sulit bagi pria besar manapun untuk tunduk, mentalitas dan kekuatannya sama sekali tidak konsisten, sangat menarik. Sejauh mana Dewi Bulan bertanya dengan mata berbinar. Artemis juga menonton dengan penuh minat. Dia tentu saja tidak suka anak ini berlatih Tai Chi, dan dia tidak membutuhkan dia menanggung konsekuensi apapun. Apa yang salah juga merupakan tanggung jawab kesalahan kedua Dewi dalam pengambilan keputusan. Sen Chen menggosok dagunya, dan berkata sambil tersenyum langsung ke garis depan hutan, dan berdiri di samping tembok kota luar benteng Greenfield. Ini Artemis terkejut, itu memang ide yang sangat berani, dan Dewi Bulan di sampingnya memiliki pandangan yang cemerlang. Dia sedang mempertimbangkan ide ini sekarang, tetapi dia belum membuat keputusan. Bahkan Yang Mulia kedua Dewi terkejut, dan para jenderal itu secara alami mengedipkan mata, jika anak ini tidak memberikan kontribusi yang besar, mereka akan segera kehilangan kesabaran. Meski begitu, Master Bio masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengatakan ini benar-benar tidak dapat diterima, itu akan kehilangan keuntungan dari pertahanan hutan. Kalimat ini sebenarnya tidak sulit untuk dipahami, garis pertahanan saat ini di sisi hutan berjarak sekitar 100 mil dari tepi luar hutan ke arah barat. Pengaturan seperti itu memiliki banyak keuntungan. Seperti yang kita semua tahu, pasukan hutan bertempur di hutan lebat dan bertempur di dataran terbuka di depan. Mereka akan dirugikan dibandingkan musuh. Menarik garis pertahanan sejauh 100 mil, di permukaan, menyerahkan sebagian besar kawasan hutan itu, tetapi sebenarnya, itu adalah pengaturan strategis berdasarkan mundur. Ini juga berarti bahwa kapanpun musuh menyerang dari tempat manapun di garis depan kecuali benteng, mereka pada akhirnya akan melawan pasukan hutan di hutan. Selain itu, saat menerapkan pertahanan di kedalaman hutan, setiap gerakan mereka jauh lebih tersembunyi, dan ada banyak ruang untuk bermanuver. Sebaliknya, jika garis depan didorong ke depan, keuntungan ini akan hilang sedikit. Jika menurut bocah ini garis depan didorong langsung ke tepi hutan dan disejajarkan dengan benteng, maka pada dasarnya tidak ada keuntungan, sama sekali. Dan setiap gerakan setelah itu akan berada di bawah pengawasan ketat musuh. Meski mereka kehilangan begitu banyak area penting di garis depan dan mundur sejauh ini, musuh tetap hanya berani membangun base camp di dataran. Berani mengikuti barisan depan dan terus memajukan front mereka sendiri, yang cukup untuk menunjukkan efek jera dari pengaturan strategis itu. Sen Chen tidak bodoh, jadi dia secara alami tahu alasan mengapa Jenderal Bintang 10 itu membalas. Dia merentangkan tangannya dan berkata memang benar ini akan kehilangan banyak keuntungan dari medan hutan, tapi ini hanya dangkal, depan garis dipindahkan ke depan, bukan ke ada pertempuran yang menentukan head-to-head dengan musuh. Kapan saja, lawan menyerang dari perbatasan hutan manapun, dan para pembela di sana tidak harus melawan dengan keras. Mereka bisa bertarung dan mundur sampai peluang dan lokasinya tepat, lalu melancarkan serangan balik yang sengit. Main gerilya. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang, dan kedua dewi juga menunjukkan minat yang kuat. Lamaran anak ini benar-benar tidak sederhana, dan saran yang dia buat sama sekali tidak asal-asalan, dan kedengarannya seperti itu. Sen Chen juga tahu bahwa tidak mudah bagi kedua dewi untuk menerima lamaran ini. Dia terus menganalisis dan, dengan cara ini, sebenarnya, kami juga telah menetapkan keuntungan lain dari kami sendiri.
Lawan menyerang poin demi poin. Begitu kami memasuki kedalaman hutan, karena keseluruhan front kami berada di garis depan, mudah untuk membentuk zonzi. Ini adalah efek pencegahan baru secara besar-besaran, dan juga merupakan keuntungan bawaan dalam tata letak pertempuran. Jelas tidak mungkin untuk mundur sejauh sekarang. Efek semacam itu. Pada akhirnya, Shen Chen menyimpulkan hutan besar adalah perisai alami kita, tetapi perisai ini tidak harus diletakkan di depan tubuh, itu juga dapat disembunyikan di belakang, dan dikeluarkan pada waktu yang paling menguntungkan. Selain itu, penyesuaian strategis ini, untuk benteng sebesar itu juga semacam dukungan yang kuat. Menurut saya, tidak ada benteng yang tak terkalahkan. Jika dibiarkan terisolasi di sana seperti sekarang, musuh pasti memikirkan cara memakan semuanya sepanjang hari. Apakah Anda yakin tidak akan terjadi apa-apa di sana? Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Biyu dan jenderal lainnya sedikit kehilangan kata-kata, benteng dataran hijau selalu menjadi batu besar di hati mereka, dan mereka mengkhawatirkannya setiap hari. Meskipun tidak pernah hilang di sana, melihat seluruh alam dewa, itu juga merupakan kota pertahanan kokoh nomor satu berturut-turut, tetapi menghadapi kekuatan musuh yang begitu berat, itu juga berada di bawah tekanan besar. Nyatanya, akhir-akhir ini, hampir setiap hari, pihak lain melakukan aksi di benteng Greenfield. Krisis ada setiap saat, dan alasan mengapa benteng saat ini diisolasi juga merupakan pilihan strategis terakhir. Debbie dan Dewi lainnya diam-diam terkejut. Anak ini benar-benar bukan orang biasa. Dia tinggal di sarang sepanjang hari dan bermain-main dengan cetak biru, tetapi dia memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang situasi medan perang secara keseluruhan, dan dia bergerak maju, dan mendirikan perang jenis lain meskipun ide situasinya agak berani dan agresif, namun sangat khas, dan manfaatnya cukup menarik. Saya keberatan. Ini memiliki manfaat yang Anda sebutkan, tetapi manfaat ini tidak pasti, tidak seperti keuntungan dari strategi kami saat ini, yang sekilas jelas dan sangat stabil. Setelah hening sejenak, Panglima Perang Bintang 9 Sigma juga dia membuat suara, tapi masih keberatan, dan dia punya banyak alasan, mengatakan segalanya jauh dari sesederhana itu. Setelah garis depan maju ke posisi depan seperti itu, musuh dapat mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan yang sangat besar, yaitu bukan yang kamu inginkan. Penghancuran skala kecil dari titik garnisun akan menyebabkan kita berada dalam masalah pada saat itu, dan kita akan melupakan yang lain, belum lagi mengepung dan memakan pasukan musuh yang dalam, garis depan kita sendiri mungkin juga runtuh sepenuhnya, itu adalah konsekuensi yang tak tertahankan. Mendengar ini, sekelompok jenderal dan banyak pemimpin menyeka keringat dingin mereka. Mereka juga tertarik dengan keuntungan tadi, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Lord Sigma, mereka tiba-tiba terbangun. Apa kemungkinan efek negatif dari masalah ini bagaimana sangat buruk? Meskipun pengaturan saat ini agak konservatif, setidaknya harus jauh lebih stabil. Shen Chen tersenyum dengan mudah, dan berkata saya akui bahwa operasi sebenarnya dari pengaturan strategis semacam ini jauh lebih rumit dan sulit, tetapi itu tergantung pada upaya manusia. Selama situasi keseluruhan ditangani dengan baik, bahkan skala penuh serangan mungkin tidak terkalahkan. Sejauh yang saya tahu, musuh jika kita menyerang secara menyeluruh, akan sulit untuk mengimbangi, tetapi kita dapat melakukannya dengan bantuan kecemerlangan kuil. Setelah berpikir sejenak, Shen Chen berkata dengan mata berapi-api selain itu, mungkinkah Anda semua hanya berniat untuk mempertahankan tanah Anda sendiri seluas 3 hektar? Apakah Anda tidak pernah memikirkan serangan balik yang strategis? Sorotan area lokal sedang menyala dataran luas, yang merupakan keuntungan mereka. Tetapi sampai batas tertentu, itu juga merupakan bahaya tersembunyi. Ada kemungkinan untuk melancarkan serangan langsung, tetapi sekonservatif sekarang, tidak ada peluang. Kamu masih ingin melewatkan kekuatan utama orang lain. Biyu dan jenderal lainnya menatap, dan orang ini tidak takut untuk berbicara. Menghadapi invasi yang padat dan menakutkan dari benua perang dewa, mereka sangat enggan untuk bertahan. Gagal berulang kali, dan ingin berbalik untuk menghadapi kekuatan utama orang lain. Shen Chen sangat tenang, dan berkata sambil tersenyum mengapa kamu tidak mau, perang begitu besar, peluang apapun bisa muncul, kuncinya tergantung pada apakah kamu memiliki keberanian untuk merebutnya. Panglima Perang Bintang 9 lainnya, Olier, tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan melihat ke atas dengan serius, dan berkata, Dua Dewi, meskipun retorika anak ini terdengar agak masuk akal, sebenarnya penuh dengan celah dan memiliki arti yang mengerikan. Bahaya yang tersembunyi, saya harap Anda tidak mempercayainya. Para prajurit di sekitarnya juga mengangguk setuju, meskipun anak ini baru saja membuat prestasi besar, mereka harus menahan diri, tetapi ini adalah masalah besar tentang benar dan salah, dan mereka tidak boleh melepaskannya. Selain itu, jika anak ini tidak begitu membantu sekarang, mereka mungkin mengira dia adalah agen rahasia yang dikirim oleh tentara musuh. Setelah penyesuaian strategis semacam itu diterapkan,
ia mungkin hanya mengirim tentara hutan ke daerah setempat. Memotong blok. Dalam sekejap, aula itu penuh dengan keributan. Untuk masalah sebesar itu, para pemimpin itu tidak bisa duduk diam, mereka semua membicarakannya. Secara umum, para pemimpin ini secara alami setuju dengan pendapat Tuan Biou. Secara tidak sadar, mereka tidak diragukan lagi lebih peduli tentang tindakan pencegahan yang konservatif tetapi stabil dan efektif daripada godaan yang tidak pasti yang berani dan agresif. Bahkan kedua dewi ragu-ragu dan berdiskusi secara diam-diam. Proposal anak ini bukanlah taktik biasa. Itu jauh lebih besar dari apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Awalnya dua dewi dan beberapa panglima perang bintang tinggi. Masalah yang harus dipertimbangkan. Namun, Artemis jelas tidak keberatan dengan apa yang dikatakan Shen Chen, sebaliknya, tidak peduli apakah dia menerimanya atau tidak, dia senang mendengarnya. Melihat kedua dewi itu sangat tertarik, Biou dan para jenderal lainnya, serta sebagian besar pemimpin yang hadir, menjadi tidak sabar. Dibandingkan dengan tindakan sebelumnya, pengaturan ini memiliki dampak yang jauh lebih besar, bahkan jika mereka kehilangan muka sebelumnya, mereka tidak dapat membiarkan anak itu bertindak seperti ini. Demi kenyamanan mereka, Artemis tidak segera membuat keputusan, tetapi berkata dengan serius, mari kita pikirkan sebentar. Selama periode ini, kamu harus bersiap untuk bergerak di garis depan. Selama perang, waktunya sangat ketat. Kami akan membuat keputusan akhir dalam 2 jam, tambah Dewi Bulan Katerina. Ini membuat Biyu dan yang lainnya gugup lagi, sepertinya kedua yang mulia itu jelas tergerak, dan itu semua karena anak itu. Setelah turun, sekelompok jenderal yang dipimpin oleh Biou memblokir Shen Chen di ruang terbuka di kamp. U-200B semuanya menatap dengan mata bulat dan melotot. Nak, apakah kamu di sini untuk membuat masalah Olier itu? Yang agak pemarah, bertanya lebih banyak lagi melalui gigi terkatup. Dihadapkan dengan sekelompok keberadaan yang menakutkan, bahkan Master Dewa terkemuka pun ketakutan. Tetapi Shen Chen sangat tenang, dia mengangkat bahu dan tersenyum. Saya hanya ingin mengusulkan ide. Apakah saya mengadopsinya atau tidak tergantung pada ide kedua dewi? Tidak ada artinya bagi Anda untuk memberitahu saya hal-hal ini sekarang, bukan? Jangan terlalu fasih di sini, Anda hanya ingin mencoba membujuk kedua yang mulia untuk melepaskan ide yang tidak realistis ini. Tuan Alam Guangdun Biou berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, jika itu menyebabkan perang jika Anda kalah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahan Anda, dan baik Anda maupun kelompok Anda tidak dapat menanggung hukuman dari Kaisar Dewa Tertinggi. Jelas, ini sudah merupakan ancaman yang tidak terselubung, pejuang bintang 10 yang telah lama menjaga garis depan, semakin dia memikirkannya, semakin tidak dapat diandalkan idenya. Selain itu, di mata mereka, alasan mengapa kedua yang mulia percaya pada sihir anak ini mungkin karena kemenangan dalam pertempuran sebelumnya, dan anak ini, bahkan jika dia bukan letnan musuh. Pada akhirnya, saya khawatir itu juga karena perbuatan baik sebelumnya, saya sedikit terbawa suasana. Tokoh militer biasa, bahkan pemimpin ras yang berdiri di sini, mungkin akan berubah warna saat mendengar kata-kata seperti itu. Tapi Shen Chen acuh tak acuh, mendengar ancaman dari orang-orang ini, ekspresinya juga menjadi dingin, dan dia berkata dengan santai, maaf, kami tidak punya waktu, dan kami harus buru-buru kembali untuk mempelajari beberapa cetak biru. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, namun, kelompok prajurit ini menghalangi jalannya, masing-masing dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Di mata kelompok jenderal ini, anak ini sangat sombong sehingga berani memamerkan kekuatannya seperti semut. Salah satu jenderal di antara mereka dapat mencubit benda seperti itu hanya dengan satu jari, sekelompok orang mati. Tetapi pada saat Shen Chen diblokir, keenam kepala penjaga dengan cepat berdiri, dan kepala penjaga berkata dengan wajah serius, Tuan Biu, apa maksudmu? Anak ini menyihir semua orang. Jika Anda tidak mengklarifikasi masalah hari ini, Anda tidak akan bisa pergi. Jenderal Sigma berkata dengan arogan, menatap kepala penjaga dengan dingin. Kepala penjaga itu jauh di belakang mereka dalam hal status dan kekuatan. Sungguh bodoh berani membela anak ini saat ini. Dia perlu didisiplinkan dengan hati-hati agar dia mengerti arti superioritas dan inferioritas. Namun, kelompok jenderal ini jelas belum melihat asal-usul para kepala penjaga ini. Meskipun status dan kultivasi kelompok penjaga ini memang jauh dari kelompok jenderal, mereka tidak mudah ditakuti, dan mereka telah menerima perintah pribadi dari Lord Debi sebelumnya, dan mereka tidak berani membiarkan panglima tertinggi, kepala tidak peduli keluhan apa yang Anda derita di sini, bahkan jika itu adalah pertempuran putus asa, Anda tidak akan ragu. Penjaga utama berdiri di sisi Shen Chen, tanpa rasa takut, dan menjawab dengan ringan, saya khawatir Anda para jenderal tidak mengerti bahwa posisi Tuan kami berada langsung di bawah Dewi, bukan bawahan Anda. Setiap gerakannya, Anda tidak berhak mengganggu. Kepala penjaga,
Kamu cukup berani. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Seorang jenderal tampak dingin dan marah. Mereka yang berstatus tinggi di ketentaraan sebenarnya diinterogasi oleh seorang penjaga kecil. Itu benar-benar memalukan. Dalam sekejap, ada beberapa jenderal yang tidak sabar, dan aura menakutkan mereka dilepaskan seketika. Belum lagi Shen Chen, bahkan 6 kepala penjaga yang kuat di tingkat Master Dewa merasakan tekanan besar. Namun, perilaku seperti ini juga membuat 6 kepala penjaga geram. Perilaku mereka mengejutkan banyak prajurit yang lewat di sekitar mereka. Biyu dan yang lainnya mengerutkan kening, baru kemudian mereka menyadari bahwa kepala penjaga yang melindungi bocah itu bukanlah prajurit hutan, tetapi penjaga dewa dari kuil. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak tunduk satu sama lain. Biasanya para kepala penjaga ini mungkin harus lebih hormat karena identitas mereka, tetapi mereka sangat tegang, dan mereka tidak akan mundur sama sekali. Hal ini membuat sekelompok jenderal sangat marah, meski bukan bawahan, status mereka begitu dihormati. Belum lagi status mereka di ketentaraan, meski berada di kuil tertinggi kerajaan Tuhan, mereka juga tokoh penting. Wei provokasi. Berani. Seorang jenderal bintang 7 sangat marah, dan meraih tangan besarnya, berniat untuk menjatuhkan 6 kepala penjaga. Dalam kemarahan serangannya, jelas bahwa dia tidak hanya menargetkan Shen Chen. Di bawah situasi ini, hak untuk berbicara telah sangat lemah, dan dia telah lama merasa tidak puas. Ledakan. Namun, prajurit bintang 7 dengan kultivasi yang menakutkan dari Raja Dewa tingkat menengah diblokir oleh lampu hijau yang tiba-tiba segera setelah dia bergerak, dan kemudian dia terhuyung ke belakang karena terkejut. Tidak jauh dari sana, beberapa bayangan muncul, semuanya dewi, kecuali Mia, Dewi, dan Sira, ada juga 2 dewi di bawah komando Dewi Bulan. Dan orang yang baru saja pindah adalah Lord Mia, kepala dewi dari kuil hijau. Wanita cantik ini masih memiliki pesona yang menawan dan sosok yang montok, ketika dia berjalan ke arahnya, wajahnya yang cantik memiliki jejak kedinginan, hal yang sama berlaku untuk keempat dewi di sekitarnya, orang-orang ini benar-benar semakin keterlaluan. Apakah kamu mencoba menantang otoritas kuil? Seorang dewi di bawah Dewi Bulan bertanya dengan dingin. Jenderal bintang 7 yang baru saja akan bergerak menstabilkan sosoknya, dan wajahnya berubah, menunjukkan sedikit ketakutan. Dia sangat kuat, tetapi Dewi Mia itu bahkan lebih tirani. Dia adalah eksistensi dari alam yang lebih tinggi. Dia telah menemani Dewi beberapa kali sebelumnya untuk menghadapi puncak keberadaan pasukan musuh. Satu-satunya yang mengungguli dia dalam kultivasi adalah Guru Bio. Mungkinkah kamu tidak bisa melihat bahwa anak ini memberikan ide buruk kepada kedua yang mulia? Biyu berkata dengan wajah dingin, dan dia juga sedikit marah karena tindakan kuil berulang kali mengabaikan pencapaian besar dari para jenderal ini. Konyol. Kedua dewi punya keputusan sendiri apakah ide itu bisa digunakan. Apakah kamu meragukan kebijaksanaan kedua dewi? Kata Dewi Mia tidak setuju. Konflik antara kuil dan para jenderal di ketentaraan akan muncul di hampir semua perang berskala besar, tetapi sebagai pihak yang dominan, mereka harus selalu menjaga kendali mutlak, jika tidak, kekacauan internal akan terjadi. Selain itu, kekuatan suci dari kedua dewi sangat besar, dan petunjuk apapun di barak tidak mungkin lepas dari akal sehat yang mulia, dan mereka telah memberikan cukup wajah kepada orang-orang ini dengan tidak muncul. Melihat situasinya, Shen Chen tidak ingin terlalu banyak ikut campur, dia berbalik dan pergi, sementara 6 kepala penjaga, setelah memberi hormat kepada para dewi, segera mengikuti dan melanjutkan tugas mereka. Kelima dewi secara alami terlalu malas untuk berdebat terlalu banyak dengan para jenderal ini, dan ketika mereka melihat Shen Chen pergi dengan selamat, mereka juga pergi dengan acuh tak acuh. Hanya sekelompok jenderal yang tetap di tempatnya, saling melotot, tinju mereka berderit. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan anak itu dari merencanakan untuk menyakiti pasukan kita. Jenderal bintang 7 yang telah ditampar wajahnya oleh Dewi Mia sebelumnya berkata dengan marah dengan wajah pucat. Dia telah menganggap saran Shen Chen sebagai sebuah ketidakadilan, sebuah konspirasi dengan niat baik. Meskipun kesimpulan ini bias, ide tersebut telah didukung oleh jenderal lainnya. Mata Warlord Sigma berkedip dan berkata tidak jelas, kita bisa memikirkan cara lain secara rahasia. Ketika perang berakhir di masa depan, bahkan jika itu setelah kejatuhan, Kaisar Dewa akan memahami kesulitan kita. Biarkan Tuan Dominic memikirkannya sedikit. Sekarang Tuan ini benar-benar khawatir anak itu mengambil posisinya. Saya pikir dia sangat bersedia membantu. Jenderal bintang 7 itu mencibir. Pada saat ini, Shen Chen, yang telah kembali ke tenda Panglima Kam, U-200B, U-211 tidak menyadari bahwa kekacauan tidak hanya mereda, tetapi juga terus terjadi. Perhatiannya telah ditarik, dan saat menggunakan mata air dewa untuk mengatur pernapasannya untuk memulihkan kultivasinya, dia diam-diam menunggu hasil eksplorasi cermin kuno. Cermin kuno memiliki kekayaan yang menjulang tinggi, dan dalam waktu yang sangat singkat,
ia telah mencerna sejumlah besar cetak biru dan rahasia alkimia yang kaya. Selain itu, Dewi Dewi juga telah menemukan banyak cahaya pertempuran dan dinding kristal bayangan untuknya, termasuk pertempuran medan perang sebelumnya. Di dinding kristal itu, ada banyak gambar adegan perang yang terukir, dan banyak senjata perang serta peralatan skala besar dapat dilihat dalam metode pertempuran. Ini pasti sangat membantu cermin kuno. Dalam hal ini, nyatanya, dari awal hingga akhir, kuil tidak pernah mengganggu sumber kemampuan Shen Chen, karena itu tidak penting, bahkan jika Shen Chen memiliki master lain di sisinya, itu sama saja. Alkimia dan pembuatan alat di alam dewa setidaknya 10 zaman di depan pesawat kita sebelumnya. Mengenai hal-hal ini, Gu Jing juga kagum, begitu berkomentar. Shen Chen mendecakkan lidahnya ketika mendengarnya. The Epoch Times adalah istilah yang sangat umum. Di pesawat sebelumnya, tampaknya kombinasi dari zaman kuno, dan zaman kuno dapat dianggap sebagai Epoch Times, dan tahun-tahun setelah zaman kuno tidak cukup untuk era zaman yang besar. Bukankah ini berarti bahwa tingkat peradaban di alam dewa telah melampaui bidang itu setidaknya belasan kali selama berabad-abad? Suasana hening di markas pasokan senjata dengan cepat pecah, dan sekelompok penjaga berbaju hitam muncul, dengan ekspresi serius dan agung, masing-masing dengan aura yang kuat dan menakutkan. Bahkan penjaga dewa yang berjaga di sekitar terkejut saat melihat ini, mengapa penjaga dewa ini tiba-tiba datang ke sini. Shen Jiwei, bagian khusus dari tentara, seperti namanya, mereka adalah pengawas perang, terutama mendesak semua sendi perang untuk maju ke arah yang benar dan bermanfaat. Salah satu tanggung jawab terpenting mereka adalah untuk mencegah pilih kasih dan penipuan di bagian manapun dari kamp militer, dan tindakan menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Terus terang, mereka adalah penjaga disiplin prajurit hutan, warlord, juga memiliki korespondensi hak untuk melanggar disiplin. Shen Jiwei bukan milik kuil sekunder, juga bukan bawahan jenderal, mereka berasal dari organisasi khusus kuil tertinggi kerajaan Tuhan. Selama perang, mereka wajib melaporkan situasi paling nyata di garis depan garis ke Kaisar Dewa. Oleh karena itu, pada prinsipnya Shen Jiwei bahkan memiliki hak untuk mengawasi tindakan panglima tertinggi di garis depan. Tentu saja, sekarang Dewi Sekunder memimpin perang, Shen Jiwei tidak akan berani menantang Dewi sesuka hati. Hari kerja, yang mulia Dewi akan memberi mereka rasa hormat yang cukup. Di ketentaraan, dimanapun Shen Jiwei muncul, berarti ada masalah dengan posisi otoritas ini, setidaknya diduga ada masalah. Hanya saja mereka tiba-tiba datang ke panglima pasokan senjata sekarang, yang benar-benar membuat penasaran. Banyak pengrajin di sekitar yang penuh rasa ingin tahu saat melihat ini. Mungkinkah panglima memiliki sesuatu yang salah, dan bahkan mengkhawatirkan Shen Jiwei? Dua kepala penjaga yang menjaga di luar bergegas untuk menyambut mereka, dan salah satu kepala penjaga mau tidak mau bertanya, nasihat apa yang kalian punya di sini? Shen Jiwei, seperti mereka, tidak bergantung pada para pejuang hutan, dan mereka tidak ada hubungannya satu sama lain pada hari kerja, dan tidak ada yang mengatakan bahwa ada yang memiliki status lebih tinggi dari yang lain. Seseorang melaporkan bahwa Panglima Pasokan Senjata telah menggelapkan bahan perang untuk penggunaan pribadi. Saya harap Tuan Anda akan keluar dan pergi ke Departemen Disiplin untuk menghadapi yang terkuat, In Chief. Alasannya sangat sederhana, meskipun posisi Panglima besar, mereka tidak terkait dengan mereka sebagai atasan dan bawahan. Jika mereka melakukan kejahatan, mereka, Shen Jiwei, masih memiliki hak untuk mempertanyakan dan menyelidiki. Mencuri perlengkapan perang bagaimana ini mungkin kedua kepala penjaga saling memandang dengan kaget, dan sulit dipercaya bahwa ini benar. Dan saat ini, para pengrajin di sekitar mereka semakin berubah warna ketika mendengar kata-kata semacam ini, benarkah Panglima yang baru saja menjabat melakukan pelanggaran disiplin militer yang begitu serius? Berita itu menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap menyebar di kamp persediaan senjata. Beberapa pengrajin yang masih mendukung Master Dominic diam-diam mencibir, mengira bahwa si kecil. Ini masalah besar kali ini. Orang-orang di kamp lain di sekitarnya memiliki ekspresi aneh, dan beberapa veteran tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Mereka memang muda dan energik. Ketika mereka melihat persediaan perang yang sangat banyak, mereka memiliki pikiran buruk, tetapi mereka tidak memikirkannya, seberapa serius konsekuensi dari tindakan tersebut. Itu benar-benar tabu di ketentaraan, begitu bukti meyakinkan dan dakwaan dikonfirmasi, bahkan ada kemungkinan dieksekusi oleh peraturan militer yang kejam. Dan saat ini, Shen Chen yang mendengar gerakan itu juga keluar dari tenda militer, dia sudah tahu apa yang terjadi, wajahnya sedikit murung, dan dia telah menyinggung banyak orang. Benar saja, beberapa orang mulai merindukannya, dan mereka semua ditembak sambil berbaring. Panglima, kedua kepala penjaga dengan cepat memberi hormat, keduanya memiliki wajah buruk. Mereka berkewajiban untuk melindungi keselamatan pribadi Panglima tertinggi,
dan bahkan Gao Xing akan berdiri dan berbicara tanpa rasa takut jika dia membuat hal-hal sulit baginya. Tapi setelah kejadian ini, masalahnya sekarang serius. Menurut aturan, mereka tidak berhak mengganggu penyelidikan Shen Jiwei. Sekarang mereka hanya bisa berdoa. Sangat sulit untuk mempertahankan panglima tertinggi, para jenderal itu pasti akan melakukannya mengambil kesempatan untuk menyerang dan tidak akan melepaskannya. Shen Chen tersenyum, dan berkata dengan ringan tidak apa-apa, saya akan pergi dengan mereka, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Kami juga mengawal panglima tertinggi. 4 kepala penjaga lainnya juga datang, membawa banyak pengawal pribadi Shen Chen saat ini, dan mereka harus mengikuti mereka untuk mencegah kecelakaan. Namun, Shen Jiweihang mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata semuanya, ini melanggar aturan, Anda dapat yakin, jika tuanmu tidak bersalah, tidak ada yang dapat mempersulitnya. Jika Shen Jiwei dikirim, dia ingin membawa anggota penting tertentu dari pasukan untuk menyelidiki, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkan kroni dari orang penting ini pergi bersamanya. Karena dengan cara ini, dimungkinkan untuk menimbulkan konflik yang tidak perlu dan tidak terduga. Dapat dilihat bahwa Shen Jiwei Zhang ini tidak terlalu sopan kepada Shen Chen, dan Shen Jiwei di sekitarnya semuanya acuh tak acuh. Jika tidak ada dasar yang penting, mereka tidak akan mudah menyalahgunakan kekuasaannya. Dilihat dari petunjuk yang diberikan oleh pelapor, Panglima baru sangat mungkin menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Bagi yang berani melakukan kejahatan di militer, terlepas dari siapa itu, Shen Jiwei selalu sopan. Jangan khawatir, reaksi Shen Chen juga sangat datar, dia melambaikan tangannya ke 6 kepala penjaga, tidak ingin mempermalukan mereka. Kemudian, dia mengikuti Shen Jiwei Zhang dan yang lainnya ke tempat terpencil di barak. Tuan Komandan, jika Anda benar-benar melakukan sesuatu yang buruk, saya harap Anda akan mengakuinya nanti dan tidak membuat kesalahan yang tidak perlu. Hukuman yang akan Anda terima mungkin jauh lebih ringan. Dia bersikap dingin, dan kata-katanya cukup kasar. Itu benar, Shen Jiwei kami selalu melakukan hal-hal dengan rapi, dan catatan kami di masa lalu cukup cemerlang. Kami bahkan telah menangani kasus Jenderal Dewa Bintang 9. Begitu kami melakukan sesuatu, menutup-nutupi apapun tidak akan berguna. Seorang wakil dewa di sebelahnya Jiwei Hang juga tersenyum sangat puas, sedikit bercanda. Mungkin karena usia dan basis kultivasi Shen Chen, kelompok dewa dan penjaga ini cukup sombong terhadapnya. Orang dengan kekuatan seperti itu akan memiliki semacam kesombongan laten di alam bawah sadar mereka, terutama bagi mereka yang berada di posisi tinggi. Orang yang melakukan kejahatan serius kejahatan, mereka akan menunjukkan sisi dingin dan besi yang luar biasa, dan mereka sering berpuas diri untuk menggulingkan orang penting tertentu. Lagi pula, betapapun hebatnya pejabat, mereka akan dipukuli kembali ke bentuk aslinya jika melakukan kejahatan, dan bahkan jika pada akhirnya tidak ada bukti, mereka tidak perlu khawatir tentang pembalasan, pada prinsipnya, tidak ada seorang pun di ketentaraan yang dapat mengendalikan mereka. Sekarang posisi Shen Chen tidak rendah, jika macan kertas yang baru saja menjabat ini diturunkan, itu pasti akan menjadi sesuatu yang layak untuk dipamerkan di masa depan. Tidak mengherankan jika Shen Chen bisa merasakan arogansi orang-orang ini, dengan kekuatan penegakan hukum khusus semacam itu, mentalitas banyak orang mudah digelembungkan. Dia tidak peduli untuk memperhatikannya, dan bertanya-tanya orang menyebalkan mana yang memakai sepatu sendiri. Segera, semua kebenaran terungkap. Di tenda militer Departemen Disiplin Tentara, Shen Chen melihat 2 sosok yang akrab di kamp mereka. Salah satunya adalah seorang pria parubaya, mengenakan gaun biru, matanya terbuka, dan dia terlihat sangat lihai. Nama orang ini adalah Liu Kuan, dan dia adalah kepala gudang bahan dan sumber daya senjata. Dia bertanggung jawab atas semua bahan perang di ketentaraan. Setelah Shen Chen menjabat, orang ini adalah salah satu bawahan langsungnya. Dan lelaki tua lainnya mencibir dengan sombong dan menatapnya dengan bercanda, bukan Dominic yang merupakan kura-kura tua itu. Hati Shen Chen tiba-tiba datang tiba-tiba, sepertinya kedua orang ini berkolusi dan menjebaknya dengan desain yang tidak tahu malu, tetapi Shen Chen sedikit penasaran di mana dia lalai, dan kedua penjahat ini menangkapnya. Segera, sekelompok pria besar dengan baju besi yang bersinar masuk ke Departemen Disiplin satu demi satu, itu adalah kelompok jenderal yang dihormati. Sebagian besar dari mereka yang memiliki konflik dengan Shen Chen sebelumnya ada di sini, terutama Suetu Jenderal Bintang 7 yang ditampar oleh Dewi Mia sebelumnya, matanya dingin, dan dia menatapnya dengan sombong, tanpa menyembunyikan kebanggaan di matanya. Mengenai kedatangan kelompok Jenderal Bintang Tinggi ini, kepala Shen Jiwei di sini tidak keberatan. Meskipun Shen Jiwei independen, bagaimanapun juga, status para Jenderal Bintang Tinggi ini mengerikan. Pada hari kerja, mereka tidak berani memprovokasi dengan mudah lagi pula. Banyak jenderal juga berasal dari kuil tertinggi, dan mereka berasal dari tempat yang sama. Selain itu,
Dalam laporan barusan, beberapa dari kelompok Jenderal Bintang Tinggi ini juga berperan, kecuali Master Dominic, Manajer Liu Quan, Suetu dan jenderal lainnya. Mereka juga pelapor nama asli, dan masalah tersebut mengambil alih memimpin mulai dari mereka mulai membuat keributan. Pada saat itu, para jenderal Gaoxing ini pergi ke manajer umum Liu Quan untuk menerima sekumpulan alat perang. Ketika yang terakhir mengambil barang-barang tersebut, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa sekumpulan bahan penting yang bernilai tinggi telah hilang di gudang. Setelah penyelidikan menyeluruh, kecurigaan jatuh pada Shen Chen, panglima tertinggi. Itu juga terjadi pada saat itu, Tuan Dominic maju untuk bersaksi, mengklaim bahwa ketika dia mengambil barang-barang di gudang, dia secara tidak sengaja melihat Shen Chen mencuri beberapa tambang emas penting untuk menggabungkan kedua barang tersebut. Kepala Departemen Disiplin bernama Samuel, yang juga merupakan pemimpin dari semua pengawal Senji di ketentaraan, dan melaporkan situasinya langsung kepada Kaisar Dewa. Orang ini dikenal sebagai petugas disiplin berdarah besi. Dialah yang memimpin dalam menangani Panglima Perang Bintang 9 di masa lalu. Belakangan, karena kejadian itu, Samuel menjadi terkenal dan bahkan mendapat pujian pribadi dari Tuhan. Kaisar Kemuliaan. Di barak, diketahui bahwa kepala Senji Wei selalu sangat kejam terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Setelah kejahatan dikonfirmasi, dia sering menganjurkan hukuman yang lebih berat. Dalam perang masa lalu, bahkan para komandan saat itu merasa sedikit-sedikit melawannya sakit kepala. Tuan Ketua, dia sudah membawanya. Senji Wei Hang melangkah maju dan melapor dengan hormat. Pada saat ini, dia bahkan tidak memanggil Tuan Ketua Komandan, dan langsung menggunakan dia untuk merujuk ke Shen Chen dengan dingin. Kata Chen jatuh dari kuda sudah akan terjadi. Sekelompok prajurit berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menonton dengan mata dingin, tetapi kedatangan mereka tidak diragukan lagi memberi banyak tekanan pada Chief Samuel. Segera, wajah manajer Samuel menjadi dingin, dia memandang Shen Chen dengan tatapan membara, dan berkata Tuan Komandan, situasinya seperti ini. Setelah itu, manajer Senji Wei secara singkat menjelaskan masalah tersebut secara singkat, dan akhirnya, matanya menjadi dingin, dan dia berkata dengan tegas apa yang ingin Anda katakan, Tuanku. Tak terlihat, ada juga postur yang agak mengintimidasi, memang benar bahwa Shen Chen memiliki posisi yang tinggi, tetapi di sini, termasuk kepala Senji Wei, orang-orang ini tidak peduli dengan posisinya, tetapi berpikir bahwa kultivasinya yang kecil, tidak tahan, paksaan yang sangat kuat, dan akan dengan mudah mengakui kejahatannya. Kepala Senji Wei ini juga merupakan eksistensi yang menakutkan di tingkat Raja Dewa, bawahannya memiliki beberapa Senji Wei Zhang di tingkat atas seorang guru dewa. Namun, semangat dasar dalam tubuh Shen Chen mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, tetapi dia menolak paksaan yang mengerikan itu, dia juga sedikit kesal dengan sikap Dewa Utama Ji Wei yang menginterogasi dirinya sendiri sebagai tahanan begitu dia muncul. Shen Chen berkata tanpa ekspresi saya tidak perlu mengatakan apa-apa, jika Anda memiliki bukti. Tunjukkan dengan cepat, jika tidak, jangan buang waktu saya. Sekelompok dewa dan penjaga tercengang, mereka semua sampai pada titik ini, beraninya anak ini begitu keras kepala. Manajer Samuel itu bahkan lebih marah dan balas tertawa, mendengus ini sertifikat dari dua tuan, apakah kamu tidak melihatnya? Itu benar, aku melihat kamu mengambil banyak bahan berharga di gudang sekaligus. Saat itu, kupikir kamu akan menggunakannya untuk membuat senjata untuk pasukan hutan, jadi aku tidak bertanya. Hanya saja kemudian saya tahu bahwa hal-hal itu menghilang. Itu tidak digunakan dalam pembuatan senjata dan peralatan sama sekali. Dominic menjilat mulutnya, berdiri dan mencibir lagi, dan ada sentuhan rasa puas diri yang dingin di lubuk hatinya, mata. Saksi penting lainnya, Liu Quan, manajer gudang, juga berkata dengan senyum dingin dari catatan, saat kumpulan bahan berharga hilang adalah terakhir kali ketika orang dewasa memasuki gudang, dan ini hari, orang dewasa selalu tidak ada hubungannya. Berlari ke gudang, bawahan saya dalam posisi rendah dan tidak memiliki hak untuk campur tangan, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa tuanku akan melindungi dirinya sendiri dan menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi. Sayangnya, saya benar-benar mengecewakan bawahanku. Kedua orang ini bernyanyi bersama dan membicarakan hal yang sama, terutama yang terakhir, sebagai manajer gudang, Liu Quan berdiri untuk mengidentifikasi Shen Chen, yang pasti akan sangat merugikannya. Manajer toko sangat menghormatinya sebelumnya, dan bahkan menyanjungnya. Pada saat itu, Shen Chen tidak menyadari bahwa itu ternyata adalah ular berbisa yang licik. Itu benar, hari-hari ini, Shen Chen terus berlari ke gudang, itu karena dia menggunakan kumpulan sumber daya tentara yang menakutkan untuk membuat Gu Jing memahami karakteristik bahan-bahan itu, dan terus meningkatkan dan menyimpulkan kemampuan alkimia unik Gu Jing. Tetapi selama seluruh proses, Gu Jing hanya melihat dan tidak mengambil apapun. Untungnya, perilaku mereka berdua tertangkap dan dijebak.
Apalagi masalah ini cukup rumit, gudang sumber daya bahan perang di tentara adalah tempat penting untuk pesawat militer, dan dijaga lebih ketat daripada gudang-gudang seperti biji-bijian, rumput, dan bahan obat-obatan, dan ada banyak aturan. Bahkan di kamp pemasok senjata, tidak lebih dari 30 orang yang berhak masuk, jika ada pejabat penting, mereka akan menjadi master top seperti Dominic. Dan hanya ada 3 orang yang berhak masuk sendirian, kecuali Dominic yaitu Shen Chen dan manajer Liu Quan, yang lainnya harus diikuti dan diawasi oleh beberapa penjaga gudang atau manajer Liu Quan. Sekarang ada masalah serius pencurian sejumlah besar bahan berharga, wajar bagi orang untuk mencurigai masalah ini pada Shen Chen. Komandan, emas pembunuh dewa yang dicuri, batu guntur dewa, kayu alami, bulu peri, del. Semuanya adalah harta perang langka yang sangat penting. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah bahan strategis, yang merupakan sumber daya yang sangat diperlukan untuk perang penting alat dan sarana seperti susunan pertempuran. Jenderal Bintang 7 Suetu tersenyum dingin, dan berkata dengan mengejek sebagai panglima tertinggi di sana, dapat dimengerti bahwa Anda memiliki hak istimewa, dan tidak masalah jika Anda mengambil satu atau dua, tetapi Anda telah mengambil begitu banyak jenis. Terlalu banyak untuk mengambil begitu banyak, ini adalah kerugian besar bagi seluruh pasukan hutan. Kata-kata itu adalah yin dan yang, yang menggambarkan kesalahan Shen Chen dengan cukup serius. Padahal, asal-usul masalah ini adalah beberapa jenderal yang dipimpin oleh Suetu ini pergi ke gudang untuk menerima bahan perbaikan untuk memperbaiki alat perang skala besar, barulah manajer Liu Quan menemukan masalah pencurian tersebut, dan kemudian 2 sisi setelah musyawarah, mereka datang ke Departemen Disiplin untuk mengungkap kejadian tersebut. Dan Tuan Dominic, setelah mendengar tentang kejadian itu, datang untuk menjadi bukti. Masalah ini tidak hanya serius, tetapi juga tidak dapat ditolerir. Ini adalah inti dari perang. Tidak ada yang berhak menipu demi keuntungan pribadi. Anda tidak pergi ke medan perang, dan Anda tidak memahami nilai dari hal-hal itu. Ini mengabaikan nyawa tentara. Hatinya harus dihukum. Jenderal Olier juga berbicara, dengan marah memarahi Chen Chen atas kejahatannya. Manajer Samuel tidak ikut campur. Masalah ini terkait dengan barisan dan pertempuran. Wajar jika para jenderal ini datang dan mengawasi penyelidikan, lagi pula itu terkait erat dengan mereka. Shen Chen juga cukup terkejut, barang-barang yang dicuri semuanya adalah keanehan tingkat tinggi. Apapun itu, semuanya adalah harta langka dan langka di luar, dan tampaknya ada beberapa di antaranya, tidak heran ada keributan besar. Dia melihat wajah orang-orang ini, dan membalas setelah berbicara lama, kamu hanya angan-angan. Mengenai apa yang disebut sertifikasi, sejujurnya, jika kata-kata dari 2 penjahat ini saja dapat digunakan sebagai bukti, lalu apa gunanya Shen Jiwei? Sikapnya juga cukup kasar. Ketika para dewa dan penjaga di sekitar mendengar ini, mereka semua sangat marah. Nak, apa yang kamu bicarakan? Kamu berani berdalih ketika semuanya berakhir, tegur Tuan Dominic dengan dingin. Tuanku, tidak masalah jika Anda meremehkan bawahan Anda, tapi tolong jangan ubah topik pembicaraan. Manajer Liu Quan, dengan mulut tajam dan pipi mongki, tersenyum dingin. Kesaksian keduanya mungkin tidak cukup untuk menghukum, tetapi cukup bagi Shen Jiwei untuk campur tangan secara serius dalam penyelidikan, jadi tolong bekerja sama dengan orang dewasa, mari kita cari semua tempat di mana Anda telah aktif, untuk menetapkan catatannya lurus. Samuel Shen Jiwei manajer berkata dengan dingin, Shen Jiwei secara alami memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Silakan, kata Shen Chen dengan tenang, tidak takut dengan apa yang dicari orang-orang ini, dan tidak takut ditanam di tempat mereka tinggal. Tenda militer tempat dia tinggal dijaga ketat oleh kepala penjaga, dan bahkan Dominic, orang menyebalkan itu, hampir tidak bisa melakukan hal kecil. Kecuali jika kepala penjaga dibeli, kemungkinan ini seharusnya tidak besar. Dominic, Suetu, dan Liu Quan diam-diam mencibir apakah anak ini berpikir tidak apa-apa. Selain itu, harta penyimpanan tipe ruang di tubuh Anda, serta lautan kesadaran, harus dicari dengan cara yang paling detail, Samuel Shen Jiwei, kepala staf, berkata dengan serius. Shen Chen mengerutkan kening, dia bisa menerima pencarian acak untuk tas ajaib di tubuhnya, setelah semua hal rahasia itu dipindahkan, tetapi bagian terdalam dari lautan kesadaran tidak boleh dieksplorasi, itulah intinya. Jika tidak, banyak rahasianya, keberadaan benda-benda abadi itu, halaman obat suci dan bahkan cermin kuno, 3 jiwa besarnya dan api ilahi semuanya akan terungkap. Pencarian semacam itu jelas tidak mudah, dan kepala Shen Jiwei telah mengatakan bahwa dia harus melakukan pencarian menyeluruh, dengan basis kultivasinya saat ini dan keadaan cermin kuno, begitu dia menyerah, dia mungkin benar-benar tidak mampu, untuk bersembunyi. Ini tidak akan berhasil, Shen Chen menolak tanpa ragu. Mendengar ini, Dominic, Liu Quan, Suetu dan yang lainnya sangat gembira. Awalnya,
Meski anak ini setuju untuk digeledah, mereka masih punya pilihan lain. Sekarang anak ini tiba-tiba menolak untuk digeledah di tautan penting ini. Jauh lebih mudah, hal-hal besar bisa diharapkan, dan tanggal kematian anak ini telah tiba, mari kita lihat betapa sombongnya dia. Sekelompok prajurit bintang tinggi seperti Olier mendengar kata-kata seperti itu, dan mata mereka penuh amarah. Dan Samuel dan bawahannya dari Senji Weihang terlihat lebih dingin, anak ini benar-benar bermasalah, sebagian besar kebenaran dan bukti ada di lautan kesadarannya. Terserah kamu. Tubuh Samuel bersinar, dan dia bahkan lebih kasar setelah dihukum karena kejahatan itu. Mencuri begitu banyak sumber daya penting dan langka, menurut peraturan militer, bahkan jika orang ini adalah panglima tertinggi, dia akan dieksekusi. Huff, benarkah aku mudah menggertakmu ketika kamu bekerja bersama? Wajah Sen Chen menjadi dingin, dan pada titik ini, dia tidak akan menahan apapun yang dia katakan. Tianlei Jizu dan patung hitam sudah siap untuk digunakan. Hehe, terserah kamu. Para prajurit di sekitar tersenyum sangat bangga. Anak ini benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ketinggian langit dan bumi. Kultivasi kecil itu seperti semut, dan dia layak melompat di depan mereka. Setiap hadiah Sen Jiwei biasa dapat dengan mudah menekannya dengan satu tangan. Turunkan, biarkan Master Jiwa menginterogasinya dengan serius. Samuel dengan kejam memerintahkan berkeliling, siap untuk menjebak anak ini dan menaklukkannya, lalu biarkan Master Jiwa di Senjiwei dengan paksa menyelidiki semua kebenaran di lautan kesadaran anak ini. Seorang Master Jiwa adalah salah satu profesi langka di alam dewa, ia memiliki sarana paling melimpah untuk hal-hal yang berhubungan dengan jiwa, dan juga salah satu dari sedikit profesi yang dapat dengan mudah mencari jiwa seseorang. Ketika kedua penjaga Senji mendengar perintah itu, mereka melangkah maju dengan dingin, sementara Dominic, manajer Liu Quan, Jenderal Suetu, dan yang lainnya semuanya memiliki ekstasi di pupil mereka dan sedikit kesuraman. Ini sepertinya kesempatan bagus, bahkan lebih mengasyikkan dari yang diharapkan. Anak ini sepertinya menolak, dan itu tidak bisa lebih baik. Mungkin mereka dapat mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu. Ketika saatnya tiba, mereka yang sangat kuat akan secara tidak sengaja ketinggalan dan membunuh semut ini. Itu hanya kecelakaan. Jika anak ini meninggal karena kejahatan, bahkan Yang Mulia Dewi tidak akan banyak bicara. Wajah Sen Chen tegang. Memang ada masalah sekarang. Ada beberapa Raja Dewa dan pembangkit tenaga listrik yang hadir. Bahkan jika dia memainkan semua kartunya, dia mungkin tidak dapat menimbulkan ancaman bagi orang-orang itu. Kepala penjaga juga membawanya. Namun, sebelum kedua penjaga dewa bergegas, 6 kepala penjaga dewa tiba-tiba masuk, dan tidak hanya ada 6 kepala penjaga dewa, tetapi juga beberapa dewi. Sen Chen diam-diam menghela nafas lega, sekarang dia berada di ketentaraan, dapat dikatakan bahwa dia berjalan di atas es tipis, mengandalkan dirinya sendiri, bahkan perlindungan diri adalah masalah. Ini bukan masalahnya, lagi pula, ini adalah lokasi tingkat tinggi dari pasukan tempur garis depan kerajaan dewa. Banyak pembangkit tenaga listrik di tingkat dewa hanya dapat berfungsi sebagai kepala penjaga di sini. Raja dewa dapat dilihat di mana-mana, belum lagi di mana-mana angkatan bersenjata negara yang cukup besar. Dan basis kultivasinya, saya tidak tahu seberapa jauh dari keberadaan ini. Keenam kepala penjaga semua lega melihat bahwa Chen Chen aman. Meskipun mereka tidak mengikuti karena aturan, mereka tidak menunggu. Mereka segera bergegas melaporkan situasinya kepada Lord Debi dan yang lainnya. Melihat penampilan beberapa dewi, ekspresi Dominic dan Liu Quan berkedip-kedip, sementara Suetu dan jenderal lainnya tertawa dingin, selama buktinya meyakinkan, tidak mudah bagi para dewi itu untuk melindungi bocah ini. Senjiwei kepala Samuel dan bawahannya mengerutkan kening saat melihat ini. Samuel sedikit tidak senang dan berkata, "Tuanku, apa maksudmu?" Menurut aturan, Senjiwei adalah organisasi yang bersifat panglima perang, tidak hanya tidak dibatasi oleh para jenderal di ketentaraan, tetapi juga orang-orang di kuil tidak boleh mudah ikut campur dalam menangani kasus secara wajar. Debi melirik manajer Senjiwei, lalu ke Sen Chen, dan berkata dengan senyum tenang, "Saya harus bertanya kepada Anda semua, apa yang ingin Anda lakukan?" Sekelompok jenderal terkejut, sementara Dominic dan Liu Quan terlihat sedikit bersalah, sedangkan untuk Senjiwei, mereka juga terlihat tidak senang. Dulu, mereka bekerja secara mandiri, dan jarang sekali mereka berkonflik langsung dengan orang-orang di vihara. Untungnya, status Samuel, kepala Senjiwei, tidak rendah. Bahkan di hadapan Sang Dewi, dia tenang dan dingin, dan berkata dengan serius, "Panglima tertinggi ini mengambil risiko menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dan secara pribadi menggelapkan sejumlah besar persediaan perang yang berharga dan penting. Kami, Senjiwei, secara alami berkewajiban untuk menyelidiki secara menyeluruh untuk memperbaiki disiplin tersebut." "Mana buktinya?" tanya Dewi Shila. "Saat ini kami dalam tahap penyelidikan, dan ada 2 saksi penting."
Menurut aturan, mereka dapat menyelidiki lebih lanjut, dan Panglima tertinggi ini juga bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan penyelidikan kami, tetapi dia tampaknya ingin menolak, kata Samuel dengan dingin. Dia tersenyum, dan dengan kasar mengatakan situasinya barusan. Beberapa dewi mengerutkan kening. Segalanya benar-benar merepotkan. Ternyata Tuan Dominik dan manajer gudang di sana sama-sama keluar untuk bersaksi melawan pencuri itu. Pada titik ini, pada prinsipnya, Shen Jiwei memang memiliki hak untuk melakukan penyelidikan mendalam. Apalagi yang paling merepotkan sekarang adalah mereka tidak mengetahui keaslian kejadian itu. Jika pencuri kecil itu benar-benar melihat bayi di gudang dan memiliki otak yang bengkok, situasi selanjutnya akan sangat tidak menguntungkan. Sekelompok prajurit memandang dengan dingin, semuanya sedikit bangga. Dewi Mia di ujung sana sedang bernegosiasi dengan manajer Samuel, sementara Dewi Debbie mengerang sesaat, dan diam-diam bertanya kepada Shen Chen, katakan dengan jujur, apakah kamu melakukan kejahatan? Saudari Dewi, saya dapat menjual puluhan juta panah Raja Surgawi kepada Anda, dan saya tidak tahu berapa banyak lagi yang akan saya dapatkan di masa depan. Apakah Anda terlihat seperti orang miskin? Shen Chen menghela nafas tak berdaya, dan berkata meskipun hal-hal itu bagus, tetapi jika saya membutuhkannya, saya tidak akan menggunakan metode tercela seperti itu, misalnya, saya dapat menggunakan itu sebagai syarat dan meminta Anda untuk memberikannya kepada saya secara langsung, dan jika Anda memikirkannya, Anda menang, tidak menolak, jadi mengapa datang diam-diam? Ketika Dewi Debbie mendengar kata-kata itu, dia langsung merasa masuk akal, pencuri kecil ini telah menjual setidaknya 30 juta Heavenly King Arrows sebelumnya, dan kekayaan yang dia kumpulkan sudah sangat besar. Selama Anda punya uang, Anda masih bisa membeli banyak barang di alam dewa, termasuk bahan langka dan langka itu. Selain itu, kedua belah pihak saat ini sedang bekerja sama, dan pencuri kecil ini tidak membuat panah Raja Surgawi untuk mereka dengan sia-sia, meskipun jauh lebih murah daripada menjualnya. Dengan alasan mereka menyediakan bahan dan pengrajin, mereka masih harus mengekstraksinya, keuntungan dari setiap tembok 5 Dewa Panah Raja Langit. Medan perang ini tidak memiliki momentum untuk berakhir sekarang. Saya tidak tahu berapa banyak panah Raja Surgawi yang akan dikonsumsi. Ketika perang berakhir, pencuri kecil ini pasti akan dibayar oleh tembok Dewa Kuil yang sangat besar. Ketika saatnya tiba, miliknya kekayaan akan menumpuk, to the point. Terlebih lagi, pencuri kecil ini berada di area inti elf sebelumnya, dan dia berhasil menggunakan esensi obat suci untuk menegosiasikan persyaratan dengan elf. Benar-benar tak terbayangkan betapa kayanya dia. Dengan cara ini, meskipun barang curian bernilai tinggi, mereka tidak akan diizinkan untuk melakukan kejahatan. Setelah para dewi di sekitarnya mengetahui situasinya secara diam-diam, mereka juga mengangguk setuju. Pencuri kecil ini adalah orang yang sangat kaya. Saya khawatir bahkan kuil tingkat menengah biasa di benua lain tidak sekaya dia. Sulit dipercaya bahwa dia akan mencuri. Lalu mengapa kamu tidak membiarkan mereka mencari laut kesadaran untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Setelah hening sejenak, Debbie bertanya lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka akhirnya banyak bersantai. Yang paling mereka takuti adalah pencuri kecil ini benar-benar melakukan kejahatan. Jika itu terjadi, tidak hanya Shen Jiwei yang tidak akan menyerah, tetapi bahkan mereka harus memukuli mereka dengan keras untuk meredakan amarahnya. Kakak, biarkan seseorang melepas pakaianmu untuk melihat apakah ada noda di tubuhmu. Apakah kamu mau? Shen Chen langsung memutar matanya, dan berdebat dengan cara ini bahwa alasan sebenarnya, tentu saja, dia tidak tahu. Dewi Debbie hampir terbakar ketika mendengar itu, pencuri kecil ini sangat berani, dia berani mengatakan hal seperti itu kepada seorang dewi. Jika itu orang lain, Debbie akan menghancurkannya dengan cahaya ilahi. Dewi lainnya juga tidak bisa berkata apa-apa. Debbie benar, pencuri kecil ini tidak hanya licik, tetapi juga sedikit kacau. Namun, mereka juga bisa mendengar apa maksud pencuri kecil ini. Tidak lebih dari pencuri kecil ini memiliki rahasia yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Padahal, pagi-pagi sekali, mereka merasa bahwa asal-usul pencuri kecil ini tidak sederhana, dan banyak tempat yang misterius, tetapi hal-hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan demi menjaga hubungan baik, mereka tidak melakukannya, mengganggu. Memikirkannya seperti ini, hampir tidak masuk akal untuk menolak pemeriksaan Shen Jiwei, tetapi Debbie masih sedikit curiga, dan dia bertanya lagi dengan serius, bisakah Anda menggunakan ini sebagai trik untuk menelan materi itu secara diam-diam? Sekarang jujurlah, masih ada waktu untuk menjelaskan, seperti yang Anda katakan, meskipun hal-hal itu sangat berharga, jika Anda mau, kuil masih dapat memberikannya kepada Anda. Shen Chen langsung tidak senang ketika mendengarnya, dan diam-diam berteriak, Saudari Dewi, apakah Anda menghina kepribadian saya? Puci. Debbie tidak bisa menahan tawa, dan menghela nafas dalam hatinya. Apapun yang terjadi, dia masih mau mempercayai pencuri kecil ini, berpikir bahwa pencuri kecil ini seharusnya tidak sebodoh itu.
Di sana, negosiasi antara Dewi Mia dan Samuel tampaknya tidak banyak berpengaruh. Kepala Shen Jiwei dan sekelompok jenderal bersikeras untuk menyelidiki masalah ini sampai akhir, dan titik terobosan penyelidikan tidak diragukan lagi adalah Shen Chen, yang sangat mencurigakan, dan dia tidak dapat dilepaskan. Apa yang harus saya lakukan? Dewi Mami berkata tanpa daya, mendiskusikan tindakan balasan dengan Dewi lainnya. Karena pencuri kecil menolak untuk membiarkan lautan pengetahuan dicari, tidak mungkin bagi mereka untuk melepaskannya. Shen Jiwei selalu suka sampai ke dasar masalah, dan pencuri kecil itu pasti akan dianiaya ketika waktunya tiba, datang, dan konsekuensinya akan sedikit merepotkan. Terlebih lagi, melihat penampilan garang dari kelompok jenderal itu, mereka mungkin tidak akan melepaskannya jika mereka mengambil kesempatan seperti itu. Dewi lainnya ragu-ragu, tetapi Dewi berkata tanpa berpikir, kamu tidak perlu terlalu sopan, bahwa dia menemui Yang Mulia Dewi. Dewi yang paling banyak berhubungan dengan Shen Chen memiliki ide yang sangat lugas dan ingin membawanya pergi secara paksa. Meskipun kuil sekunder umumnya tidak akan dengan mudah mengganggu fungsi Shen Jiwei untuk menghormati kaisar selama perang, tetapi tidak ada yang mutlak dalam segala hal, dan sekarang mereka harus membuat pilihan, dan tidak mungkin untuk menutupi semuanya. Yah, itu satu-satunya cara untuk pergi. Mami, Sila dan yang lainnya mengangguk. Adapun kepala Dewi Kuil Hijau, Mia, melihat bahwa negosiasi tidak membuahkan hasil, dia secara bertahap kehilangan kesabarannya. Dia sudah tahu apa yang dipikirkan Debbie dan yang lainnya, dan langsung berkata terus terang, oke, ini adalah akhir dari ini, masalah, kami akan membawanya untuk menemui kedua Yang Mulia, apakah Anda bersalah atau tidak, terserah kedua Yang Mulia untuk memutuskan. Ini melanggar aturan. Kami, Shen Jiwei, memiliki hak untuk bertanggung jawab langsung atas malpraktik untuk keuntungan pribadi di militer. Protes Direktur Samuel sangat tidak puas. Dan para jenderal itu bahkan lebih tidak sabar, mereka tidak menyangka bahwa kuil harus memaafkan anak itu demi hal ini. Ayo pergi. Dewi Mia tidak banyak bicara lagi, dan memanggil Debbie dan yang lainnya untuk pergi. Tentu saja, Shen Chen tidak punya alasan untuk tinggal. Sekelompok dewa dan penjaga di sekitar mereka memiliki wajah jelek, tetapi mereka tidak punya nyali untuk berdiri untuk menghentikan Dewi yang kuat dan menakutkan. Mereka semua meminta instruksi Lord Samuel. Pada saat ini, wajah yang terakhir sudah pucat, dan kuil secara paksa mengganggu otoritas Shen Jiwei. Hal semacam ini tidak terbayangkan. Samuel mengertakkan gigi, saya akan melaporkan masalah ini kepada Alvin Tianzun. Alvin Tianzun adalah Menteri Dalam Negeri Tuhan di bawah kuil tertinggi Kerajaan Alam, dan salah satu anggota penting Kabinet Kaisar Dewa. Shen Jiwei secara langsung berada di bawah Alvin Tianzun, dan yang terakhir langsung mematuhi Kaisar Dewa. Sebenarnya subteks Samuel adalah untuk menusuk masalah ini kepada Kaisar Dewa. Karena pada prinsipnya, sudah bertentangan dengan kehendak Kaisar Dewa bagi orang-orang di kuil sekunder untuk mencegah Shen Jiwei menggunakan kekuatannya. Hal semacam ini bisa besar atau kecil. Terserah. Debbie tersenyum ringan, menarik Chen Chen, dan berjalan keluar dari tenda militer dengan anggun, meninggalkan sekelompok orang yang menatap kosong. Tampaknya itu membuatmu banyak masalah. Keluar dari tenda militer, dalam perjalanan ke aula, Shen Chen tanpa daya merentangkan tangannya dan tersenyum. Selama masalah itu tidak ada hubungannya denganmu, itu bukan masalah besar. Dewi Mia tersenyum. Jika itu relevan, aku akan menghajarmu dulu, lalu melemparkanmu ke Shen Jiwei. Debbie mengancam dengan kejam, tapi itu jelas menggoda. Shen Chen berkata dengan sangat menggerutu, jangan katakan itu, saya sangat terluka, kami tidak kekurangan itu, saudari, Anda harus memikirkannya dengan cepat, bagaimana membantu saya menyingkirkan keluhan saya. Beberapa dewi tidak bisa berkata apa-apa. Orang ini benar-benar kasar dan melemparkan kekacauan kepada mereka. Para penjaga di belakangnya, terutama 6 kepala penjaga, diam-diam menyeka keringat mereka. Pemuda ini sangat berani. Bahkan sang dewi berbicara dengan nada seperti itu. Di masa lalu, ini tidak terbayangkan. Tidak lama kemudian, Shen Chen datang ke aula dengan beberapa dewi. Di sini, kedua dewi, yang mulia, jelas sudah mengetahui situasinya. Seperti biasa, Artemis tenang dan berangin, duduk di sana dengan sikap anggun dan mulia, dengan postur tubuh yang luar biasa. Itu adalah Katerina, Dewi Bulan, yang menatap Shen Chen dengan mata main-main, dan berkata sambil terkekeh, apa yang tersembunyi di lautan pengetahuan Anda, mengapa saya tidak datang dan mencarinya sendiri? Tidak, saya akan berjuang untuk Yang Mulia. Shen Chen mundur 2 langkah, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Para dewa di sekitarnya mendengar kata-kata itu, kelopak mata mereka bergetar. Pemuda ini sebenarnya mengklaim bahwa dia ingin melawan Yang Mulia Dewi. Apakah dia gila? Lupakan saja, ayo kita bicarakan. Mata Dewi Katerina berkilat, dan tentu saja dia tidak akan benar-benar melakukan itu.
Meski pencuri kecil itu bercanda, dia juga terlihat serius. Apalagi yang bisa saya lakukan, saya pasti telah dijebak oleh seseorang. Memang benar saya sering pergi ke gudang akhir-akhir ini, tapi saya hanya akrab dengan sifat bahannya. Saya tidak mencuri barang-barang langka dan aneh itu. Shen Chen terkejut. Kejadian ini membuatnya mengerti bahwa bahkan jika dia memiliki peran penting, itu tidak sepenuhnya aman di tempat seperti ini. Saya tidak tahu berapa banyak penjahat yang mencoba menghadapinya. Tapi sekarang kamu tidak mau menerima pencarian lautan kesadaran, dan sulit bagi kami untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Shen Jiwei berhak menyelidikimu. Intinya, dampak dari masalah ini sangat buruk. Jika kita tidak memperhatikannya dan membiarkannya seperti ini, di militer itu akan mengguncang hati orang, kata Artemis dengan sungguh-sungguh. Dibandingkan dengan Dewi Bulan dengan sedikit humor gelap, Dewi Hijau ini lebih seperti saudari anggun yang dingin dan acuh tak acuh, dengan keanggunan dan keanggunan di setiap gerakannya, tentu saja saudari ini tidak dapat dijangkau dan sangat mulia. Shen Chen berpikir sejenak, dan berkata mengapa Yang Mulia tidak menyelidiki Dominic dan Liu Quan, mereka menjebak saya, dan kumpulan materi yang dicuri pasti terkait dengan mereka, dan ada kemungkinan untuk membiarkan sebanyak itu, bahan langka menguap dari gudang, sepertinya mereka berdua juga tersangka, kenapa hanya mencurigai saya? Anda benar, jika Anda dianiaya, maka ada masalah dengan Anda berdua. Dewi Bulan Katerina mengangguk, matanya menjadi dingin. Tapi sekarang, Shen Jiwei bersikeras bahwa pencuri kecil yang melakukan kejahatan, dan hanya memiliki hubungan yang buruk dengan kami, apakah mereka akan membantu Debbie bertanya dengan cemas. Saya khawatir kedua orang itu sudah dipersiapkan dengan baik, bahkan jika kami ikut campur dalam penyelidikan, kami tidak akan dapat memberikan bukti apapun. Artemis menghela nafas pelan. Bahkan jika masalah ini ada di tangan mereka berdua, masih sulit untuk ditangani, dan pihak Shen Jiwei masih yang kedua. Kedepan, tidak perlu khawatir tentang pertanggungjawaban Kaisar Dewa. Ada hal negatif efek. Setelah itu, Dewi Sheila secara pribadi memimpin orang-orang untuk maju dan melakukan penyelidikan serius terhadap Guru Dominic dan Liu Quan. Meskipun Shen Jiwei baru saja berselisih dengan mereka, dia masih dengan enggan bekerja sama dengan keraguan mereka yang masuk akal. Tetapi hasilnya tidak optimis, kedua orang yang mencurigakan itu, setelah mencari dan bahkan memeriksa lautan kesadaran Master Jiwa, tidak menemukan keberadaan kumpulan materi di tubuh mereka atau di sekitar mereka. Ini adalah tempat penting untuk kamp militer, tidak ada yang diizinkan pergi tanpa izin, dan ada penjaga di mana-mana, sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk mentransfer materi tersebut. Kali ini, masalah itu akan berubah menjadi kasus ketidakadilan tanpa kepala bahkan, setelah Dominic dan Kepala Liu Quan membuktikan tidak bersalah, kecurigaan Shen Chen langsung diperbesar. Sekarang bahkan jika dia menerima pencarian laut kesadaran dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia mungkin akan dicurigai meminta Dewi membantunya mentransfer barang curian. Di luar, banyak jenderal yang dipimpin oleh Biyou, dan sekelompok pemimpin, semuanya dengan serius menuntut penyelidikan menyeluruh atas masalah tersebut, dan suara-suara oposisi berkobar, orang-orang di kamp pemasok senjata bahkan lebih tidak stabil, dan desas-desus menyebar bahwa mereka presiden baru tangan dan kaki sang panglima tidak bersih, bahkan ia berani menggelapkan perlengkapan perang yang penting. Masalah yang dikhawatirkan Artemis benar-benar muncul, jika bukan karena restu Dewi dan Dewi, Shen Chen mungkin akan ditangani oleh orang-orang itu secara pribadi. Keadaan semakin parah, Artemis dan Katerina meminta para penjaga untuk mencegah para jenderal dan pemimpin itu masuk. Karena keadaan tidak berubah sekarang, perselisihan hanya akan semakin besar. Mengapa kamu tidak mengakuinya, pencuri kecil, dan kemudian mengambil beberapa barang yang sesuai sebagai kompensasi? Di pihak kami akan menghukummu secara simbolis, dan kemudian menggunakan alasan bahwa posisimu saat ini tidak dapat diganti untuk memastikan bahwa hidupmu adalah aman. Ma Dewi Mi memberi saran. Niat asli dari ide ini adalah untuk menghentikan masalah terlepas dari apakah dia telah melakukan kejahatan atau tidak, bahkan jika Shen Chen telah mendapatkan semua barang curian, kedua Dewi tidak akan benar-benar membiarkan Shen Jiwei mengeksekusinya, dan bahkan tidak mungkin untuk mengizinkannya di penjara. Karena Shen Chen masih perlu terus memiliki aliran panah Raja Surgawi, percaya pada alasan seperti itu, para jenderal itu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi setelah Shen Chen mendengarnya, dia bahkan tidak memikirkannya, dan menolak saudari Dewi, Anda tidak dapat mengatakan bahwa, begitu saya mengakuinya, pot kotoran ini akan ada di kepala saya, belum lagi apakah orang-orang itu akan menyelesaikan akun di masa depan, saya sangat tidak nyaman saat ini, jadi saya tidak bisa melakukannya. Tidak bisakah kamu berkorban sedikit kami dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa kamu akan aman sekarang dan di masa depan? Dewi Bulan Katerina tersenyum penuh arti. Metode ini agak tidak manusiawi, tetapi efeknya seharusnya sangat bagus. Shen Chen memutar matanya lurus tidak apa-apa, saya tidak ingin menjadi korban perang.
Hehe, Debbie dan yang lainnya menutup mulut dan terkekeh. Pencuri kecil ini benar-benar pemberani. Dia bisa sangat tangguh saat berbicara dengan Dewi yang mulia. Shen Chen berpikir sejenak, lalu berkata selain itu, bukankah menurutmu dalam masalah ini, beberapa orang tidak tertarik untuk minum? Oh, Artemis menunjukkan keterkejutan. Shen Chen berkata dengan senyum santai, kejadian ini pertama kali disebabkan oleh beberapa jenderal, bukankah ini terlalu kebetulan? Maksudmu, para jenderal bintang tinggi itu membalas dendam padamu? Debbie terkejut, dan tiba-tiba merasa seperti ini. Mereka baru saja menantang wajah sekelompok jenderal untuk pencuri kecil ini, dan kemudian sesuatu terjadi. Namun, Shen Chen menggelengkan kepalanya dan berkata ini bukan tujuan akhir. Pikirkanlah, jika saya dihukum karena kejahatan, atau jika saya dicurigai serius karena kejadian ini, maka apa yang saya katakan pasti benar. Dengan segala keraguan dari seluruh pasukan, ketika saatnya tiba, gagasan untuk memajukan garis pertempuran yang saya kemukakan sebelumnya akan dikalahkan dengan sendirinya. Mendengar ini, kedua Dewi pun tercengang, dan Dewi yang hadir semakin terkejut. Orang ini tidak berpikiran sederhana. Dia masih di tengah permainan, tapi dia masih bisa melihat masalah yang begitu dalam. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Artemis bertanya. Kumpulkan saya detail kegiatan Liu Quan, Dominic dan kroni mereka dalam beberapa hari terakhir, dan saya akan mencari tahu akar masalahnya, kata Shen Chen dengan serius, matanya menjadi dingin. Kedua orang menyebalkan tua itu benar-benar menjebaknya, mereka akan mati, dan hati mereka harus dihukum, jika demikian, maka dia tidak perlu sopan. Oke, Debbie, kamu bisa melakukannya. Artemis mengangguk. Setengah hari kemudian, Shen Chen mendapatkan hasil, tepatnya, Gu Jinglah yang menemukan dasar penting baginya untuk menjernihkan keluhannya. Ketika kedua Dewi mengetahui bahwa situasinya baik, mereka sangat marah, dan memanggil semua jenderal dan pemimpin Kaola untuk membereskan masalah tersebut, dan mereka tidak akan pernah mentolerirnya. Selain itu, karakter utama Shen Jiwei juga dipanggil. Adapun pihak-pihak yang terlibat, Tuan Dominic dan Liu Quan telah ditangkap oleh Dewi Sila, dan kini mereka dibawa ke istana. Yang mulia, apa artinya ini? Biyu dan kelopak mata lainnya berkedut, merasa ada sesuatu yang serius terjadi, ragu sejenak, dan Biyu melangkah maju untuk bertanya. Artemis tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Katerina memandang Shen Chen dan berkata, kamu berbicara sendiri. Sudut mulut Shen Chen meringkuk, dia berjalan ke aula utama, lalu meminta seseorang untuk membawa ember berisi bubuk hitam ke aula utama. Dia memandangi dua orang menyebalkan tua yang telah ditahan, menunjuk ke bedak, dan berkata sambil tersenyum, dua saksi, apakah kamu mengenali hal-hal ini? Kelopak mata kedua Dominic bergetar ketika mereka melihat ini, dan mereka sangat panik, tetapi Tuan Dominic masih mengertakkan gigi dan berkata, itu hanya sampah. Tapi kumpulan limbah ini diperoleh dari tanah di sekitar tungku tuannya, canda Shen Chen. Ada apa? Sebagai alkemis pengrajin tingkat 8, master ini selalu mempelajari ide-ide baru. Secara alami, percobaan terus-menerus diperlukan. Wajar jika sejumlah besar kegagalan akan menghasilkan limbah. Selama periode ini, limbah menumpuk di sisiku, aku tidak tahu seberapa tinggi itu, kamu hanya membawa beberapa tong, dan kamu ingin menjebakku. Dominic meraung dengan paksa. Shen Chen mengabaikannya, melihat ke beberapa master yang telah diundang untuk bersaksi, dan meminta mereka untuk maju dan melihat sampah. Setelah itu, dia melihat ke arah Shen Jiwei dan para jenderal lainnya, dan berkata, kalian harus pergi dan melihat-lihat juga. Orang-orang ini mengerutkan kening, tetapi mereka tetap berjalan maju, menjelajah untuk waktu yang lama, dan saling memandang. Salah satu master bingung, ini memang sia-sia. Tidak ada keilahian, dan tidak ada fluktuasi terkait dengan harta langka yang dicuri sebelumnya. Master lainnya mengangguk setuju, dan mereka juga sampai pada kesimpulan yang sama, potongan-potongan itu sangat biasa dan tidak bisa menjelaskan apapun. Jenderal Oril bertanya dengan lebih serius, dengan hal-hal ini, Anda akan menjebak Tuan Dominic dan Direktur Liu. Apa niat Anda? Shen Jiwei Samuel juga mengerutkan kening. Itu dalam lingkup tugas mereka. Mereka telah menyelidiki kediaman Tuan Dominic sebelumnya dan menganalisis lingkungan dari potongan-potongan ini, dan mereka tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan materi yang dicuri. Bisakah anak ini menembak dirinya sendiri? Intinya adalah, mengapa Yang Mulia Dewi mempercayainya, dan menangkap dua orang berstatus tinggi tanpa bukti. Di bingkai Shen Chen tersenyum dingin, pemborosan ini saja tidak dapat menjelaskan apa-apa, tetapi Anda sebaiknya menonton pertunjukan lain. Mendengar kata-katanya, di luar aula, beberapa alkemis kurcaci masuk dengan terhuyung-huyung membawa tungku pengecoran dan meletakkannya di tengah aula. Tepat ketika semua orang di tempat kejadian bingung,
Shen Chen meminta penjaga dewa untuk membawa beberapa paket barang setelah dibuka, penuh dengan materi, dan cahayanya menyilaukan. Beberapa master akan pergi dan melihat apakah ada masalah dengan materi ini. Shen Chen melihat ke arah master yang diundang untuk bersaksi. Para master itu melangkah maju, dan setelah pemeriksaan yang cermat, salah satu dari mereka mengangguk mereka semua adalah benda langka dan aneh, dan merekalah yang dicuri. Mungkinkah ini dicari dari Tuan Dominic? Bagaimana ini mungkin? Ketika kami pergi sebelumnya, kami melakukan pencarian yang paling teliti dan tidak menemukan apapun. Kepala Samuel Senjiwei mengerutkan kening. Tidak, ini dibawa dari gudang. Shen Chen tersenyum tipis. Apa semua orang pusing? Apa maksud anak ini? Apakah dia bermain dengan mereka? Shen Chen mengabaikan mereka, melihat ke beberapa alkemis kurcaci, dan berkata menurut rasio yang saya berikan sebelumnya, mari kita mulai tunggu. Ya, tuanku. Beberapa alkemis kurcaci melangkah maju satu demi satu dan mulai menyiapkan materi dengan cepat. Kemudian pemandangan yang tidak dapat dipercaya muncul, saya melihat bahwa bahan-bahan yang sangat berharga itu dimasukkan ke dalam tungku alkimia sesuai dengan rasio yang sesuai, dan di bawah kendali kekuatan suci dan suhu api pada tingkat tertentu, mereka mulai terbakar dengan redup, dan cahaya terus berlanjut, untuk redup. Akhirnya, api di seluruh tungku padam, hanya menyisakan setumpuk bubuk hitam, persis sama dengan yang ada di tong tidak jauh dari sana. Ketika semua orang melihat ini, kelopak mata mereka bergetar, dan mereka telah menyadari sesuatu. Shen Chen memandang dengan dingin, menatap tuan-tuan itu dan berkata semuanya, pergi dan bandingkan lagi, dan lihat perbedaan antara kedua bahan limbah itu. Sekelompok master bergegas maju, dan para pemimpin itu juga lewat setelah membandingkan, mereka semua saling memandang dengan cemas, dan mereka persis sama. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana tumpukan bahan yang sangat bagus bisa hancur? Seru seorang master. Situasi ini, bahkan pengrajin tingkat tinggi mereka tidak tahu. Shen Chen berkata dengan mencibir karena ketika bahan-bahan itu digabungkan dalam proporsi dan teknik tertentu, tidak hanya tidak akan ada mahakarya, tetapi efek aneh akan muncul, yang akan memakan keilahian satu sama lain, saling memusnahkan. Begitu ucapan ini keluar, ada kegemparan di antara hadirin, dan wajah Dominic dan keduanya pucat pasi. Kamu juga telah melihat bahwa anak ini memiliki cara untuk menghancurkan barang-barang itu dan menghancurkan barang bukti. Ini adalah bukti kuat dari kejahatannya. Dominic terlihat seperti orang gila, berteriak memilukan, ingin terus berdalih. Shen Chen tersenyum menghina menarik, area pengecoran dijaga ketat, ratusan orang telah melihat Anda membuang di sana akhir-akhir ini, dan Anda membuang limbahnya, tetapi apakah ada yang melihat saya pergi ke sana? Biarkan para penjaga itu masuk. Pada saat ini, Artemis akhirnya berkata dengan dingin. Segera, sekelompok penjaga yang bertugas di sana pada waktu itu semuanya dipanggil, dan tanpa kecuali, mereka semua bersaksi menentang pernyataan Shen Chen. Dalam sekejap, Dominic dan Liu Quan benar-benar putus asa. Banyak pemimpin dan jenderal di sekitar, serta Samuel Senjiwei dan yang lainnya, memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajah mereka, ini benar-benar mencuri. Apalagi yang kalian berdua katakan? Dewi Bulan Katerina berkata dengan dingin, dan api dewa menari di matanya yang indah. Yang mulia, tolong maafkan saya. Saya juga disihir oleh seseorang, jadi saya bingung sejenak dan membuat kesalahan besar. Dominic dan Liu Quan jatuh berlutut di tanah dengan suara plop, ketakutan. Terutama Dominic, pengrajin master tingkat 8 yang agung dan Raja Dewa, gemetar ketakutan saat ini. Di depan kedua dewi, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menunjukkan perlawanan sama sekali. Adapun manajer Liu Quan, dia bahkan lebih gemetar. Dibandingkan dengan Tuan Dominic, statusnya lebih rendah. Sekarang setelah insiden itu terjadi, seluruh tubuhnya benar-benar dingin. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Artemis bertanya dengan dingin. Dominic panik, mengertakkan gigi, dan berkata dengan panik, Jenderal Suetu, yang berkolusi dengan kami untuk menjebak Panglima tertinggi. Saat ini, dia tidak punya pilihan, meskipun dia dikirim oleh kuil tertinggi, ini adalah perang yang dipimpin oleh Subdewi, jadi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Benar, itu Jenderal Suetu dan yang lainnya. Mereka meminta saya untuk mengatur kesempatan. Ketika mereka datang untuk mengumpulkan materi, saya akan mengambil kesempatan untuk mengungkap masalah ini dan melaporkannya ke Senjiwei untuk menjebak Panglima, Chief. Itu juga gemetar. Kalian berdua memuntahkan darah, dan kamu berkomplot melawanku, dan kamu benar-benar ingin menyakitiku. Suetu juga marah, dan dimarahi dengan marah, dia pasti tidak akan mengakuinya. Meskipun dia adalah prajurit bintang 7, mungkin tidak mudah insiden ini menjadi masalah besar. Jenderal Suetu, saya menggunakan dinding kristal untuk diam-diam merekam proses percakapan Anda dengan kami saat itu, hanya karena saya takut Anda tidak akan mengakuinya setelah itu.
Dominic putus asa dan berkata dengan gigi terkatup. Kamu, Jenderal Suetu hampir memuntahkan darah dengan marah, dan bawahannya bahkan lebih kedinginan. Mereka berlutut di tanah serempak, memohon belas kasihan Dewi. Direktur Senjiwei, apakah Anda memiliki pertanyaan? Dewi Katerina memandang Samuel dan bawahannya. Samuel dan bawahannya, Senji Wei Hang, juga memiliki wajah yang sangat kaku, dan pipi mereka panas, meskipun mereka tidak berada dalam perahu yang sama, bukanlah kejahatan kecil untuk menyalahkan orang baik. Yang Mulia Dewi dengan jelas memahami bahwa saya memang sembrono dalam masalah ini dan salah menyalahkan Panglima tertinggi. Kami bersedia meminta maaf kepadanya. Samuel melangkah maju dengan wajah panas, dan dengan cepat membungkuk dan berkata. Kejadian ini hampir menyebabkan pemberontakan. Jika dikejar dengan serius, desakan Senjiwei mereka untuk menempuh jalan mereka sendiri tidak akan bisa menghilangkannya. Lalu menurutmu bagaimana ketiga orang ini dan kaki tangannya harus ditangani? Artemis berkata dengan dingin, matanya yang indah dipenuhi amarah. Awalnya mereka juga mengira pencuri cilik itu tidak jujur, namun kini terbukti bahwa kejadian ini memang dijebak, bahkan para jenderal pun terlibat, sehingga wajar saja tidak bisa dimaafkan. Ini wajah Samuel menegang, dan kemudian dia berkata dengan serius adalah tabu di ketentaraan untuk menjebak pejabat penting, dan mencuri bahan perang penting juga merupakan kejahatan serius. Merupakan kejahatan serius untuk merencanakan kesalahan selama masa kritis, yang hampir menyebabkan perselisihan sipil di seluruh pasukan, dan lebih buruk lagi. Ini adalah kejahatan tambahan, dan Anda harus dihukum sesuai dengan hukum. Dikatakan bahwa Dominic, Liu Quan, Suetu dan lainnya tersambar petir. Yang Mulia, tolong maafkan saya, kami semua bingung untuk sementara, tolong beri kami kesempatan. Sekelompok orang berlutut di tanah dan berteriak. Sen Chen diam-diam mengangguk. Meskipun ada banyak kekacauan sebelumnya, anggota Senjiwei ini setidaknya cukup ketat. Kata-kata kepala Senjiwei tidak menutupi sama sekali, dan langsung menilai kejahatan itu sampai tingkat yang paling serius. Biou, Aolier, Sigma, dan yang lainnya menggigilkan kelopak mata mereka. Masalahnya telah sampai pada titik ini, dan mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan penyesatan apapun tidak berguna. Perisai cahaya alami. Biou berdiri dan menghela nafas. Yang Mulia, meskipun orang-orang ini memiliki sarana yang tercela, untungnya mereka tidak membuat kesalahan besar. Sekarang saatnya mempekerjakan orang. Baik Tuan Dominic dan Jenderal Suetu adalah pilar tentara. Saya juga berharap memberi mereka kesempatan untuk menebus diri mereka sendiri. Mohon belas kasihan, Yang Mulia. Olier, Sigma, dan Jenderal bintang tinggi lainnya juga melangkah maju untuk menengahi. Beberapa pemimpin ras yang hadir juga dengan serius menengahi, tetapi fokusnya tertuju pada Guru Dominicus dan Jenderal Suetu. Keduanya telah membuat prestasi besar dan berstatus tinggi, tetapi masih ada kemungkinan untuk mempertahankannya. Sedangkan untuk kaki tangannya, bahkan manajer Liu Quan, mereka pada dasarnya tidak bermain. Jika insiden besar seperti itu terjadi, mereka juga akan menyerah. Yang Mulia menuruni tangga. Saat ini, banyak orang berharap Sen Chen akan berdiri dan menjadi perantara. Sebagai korban, jika dia mau memaafkan, itu akan menjadi yang paling meyakinkan. Beberapa prajurit bahkan terus mengedipkan mata padanya. Namun, Sen Chen acuh tak acuh, berdiri di sana bahkan tanpa memandangnya. Dia tidak pernah baik kepada wanita, orang-orang itu tidak memberinya kesempatan sama sekali sebelumnya, dan sekarang dia ingin memaafkannya, itu hanya angan-angan. Selain itu, meskipun pelakunya telah ditemukan, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Sebagian besar prajurit bintang tinggi lainnya juga berpartisipasi dalam rencana tersebut, tetapi mereka tidak bertindak secara langsung seperti Suetu yang idiot. Ini membuat sekelompok prajurit geram, anak ini benar-benar tidak tahu apa-apa tentang urusan saat ini. Semua orang memandangi kedua dewi itu satu demi satu, pada saat ini, bahkan Senjiwei tidak dapat berkata apa-apa lagi, dan keputusan akhir ada di tangan kedua dewi tersebut. Di mata sebagian besar jenderal dan pemimpin, kedua dewi harus mempertimbangkan situasi keseluruhan, setidaknya memberi jalan keluar kepada Master Dominic dan Jenderal Suetu. Namun, mereka tampaknya menerima begitu saja. Artemis mengabaikan permohonan di sekitarnya dan berkata dengan dingin, langkah ini tidak dapat dimaafkan, dan setiap tindakan itu merupakan pelanggaran besar. Dominic melihat bahwa Anda telah berkontribusi dalam perang untuk kerajaan. Dewa untuk waktu yang lama. Demi bersaksi melawan pelakunya, dewi ini menyelamatkan hidup Anda, dan persidangan akan diadakan setelah perang usai. Selama periode ini, Anda akan terus mengabdi pada tentara. Jika ada kesalahan, kamu akan dihukum berat, dan semua pendosa lainnya akan dihukum oleh Tuhan. Mendengar ini, seluruh aula terdiam. Yang Mulia, tidak, prestasi militer Jenderal Suetu sama-sama luar biasa, dan tidak peduli seberapa serius kejahatannya, kita harus memaafkannya. Biyu dan yang lainnya bergegas maju untuk menengahi.
Yang mulia, lepaskan aku. Suetu, Liu Kuan dan yang lainnya menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Dan Dominic, yang cukup beruntung untuk melarikan diri, hampir pingsan, dan dengan cepat jatuh ke tanah dan berteriak terima kasih karena tidak membunuhku, terima kasih, Yang Mulia. Pencuri kecil, jangan marah. Bajingan tua ini adalah pengrajin ahli tingkat 8. Bantuannya untuk tentara tidak mudah menyerah. Anda dapat berbicara dengan kami nanti untuk membahas kompensasi. Selain itu, Anda dapat secara pribadi minta Dominic untuk memberikan kompensasi kepada Anda atas beberapa kerugian. Kura-kura tua ini adalah pengrajin ahli tingkat 8, dia pasti memiliki koleksi yang bagus. Dalam kegelapan, suara cekikikan mencapai telinga Shen Chen. Dewi Bulan secara pribadi menjelaskan alasan untuk tidak membunuh Tuan Dominic. Shen Chen juga tidak berdaya tentang hal ini, pada kenyataannya, dia baru saja memikirkannya, dan awalnya berpikir bahwa Suetu juga dapat melarikan diri. Lagi pula, Panglima Perang Bintang 7 adalah eksistensi di tingkat Raja Dewa tingkat menengah dan tinggi. Di benua 5 elemen, dia setara dengan Master Domain Dewa yang kuat, dan dia juga anggota dari kuil tertinggi. Dewa menghukum Raja Dewa tingkat tinggi sampai mati agak tidak nyata. Namun, karena pihak lain berbicara tentang kompensasi, Shen Chen tidak akan sopan, dan dia akan mendapatkan kompensasi nanti, dan baik kuil maupun Dominic kura-kura tua akan menerimanya. Di sisi lain, Artemis tampak acuh tak acuh terhadap perantaraan banyak jenderal, dan dengan dingin memerintahkan Dewi Mia dan Shen Jiwei untuk melaksanakan hukuman ilahi. Nyatanya, pada saat keputusan dikeluarkan, teokrasi yang mengerikan benar-benar merampas sumber kepercayaan Suetu, Liu Kuan, dan lainnya, dan kekuatan ilahi mereka juga disegel oleh hukum yang mengerikan, sehingga mustahil untuk berjuang. Jika Anda melakukannya, Anda harus menunggu kematian. Beberapa pemimpin yang tidak relevan merasa merinding, dan Sang Dewi benar-benar tak tertahankan ketika dia marah, bahkan Jenderal Bintang 7 yang kuat dari tingkat Raja Dewa tingkat menengah dan tinggi tidak dapat menghindari kematian. Melihat Suetu dan yang lainnya dibawa pergi dengan dingin oleh Dewi Mia, Samuel dan yang lainnya, Biou dan yang lainnya juga patah hati. Mereka akhirnya menyadari bahwa kedua dewi itu jelas ingin mengeksekusi Suetu dengan sengaja, bukan hanya untuk meluruskan, tetapi juga untuk memperingatkan mereka. Sebaliknya, Tuan Dominic, yang tidak terlalu dekat dengan mereka, tidak memiliki banyak orang untuk membantu perantaraan, tetapi dia mendapat kelonggaran. Oke, tidak perlu membicarakan masalah ini. Siapapun yang berani melakukan hal seperti itu di masa depan, tidak peduli siapa kamu, bahkan jika kamu adalah pewaris menteri kabinet kuil tertinggi, dewi ini pasti akan membunuh kamu. Artemis berkata dengan dingin, memindai para prajurit itu melihatnya. Katerina, Dewi Bulan, berkata dengan senyum tipis selain itu, kami telah membuat keputusan tentang masalah sebelumnya. Kami berencana untuk mengikuti saran Shen Chen dan maju ke depan. Mendengar ini, Biou dan yang lainnya merasa malu. Shen Chen juga terkejut, dia tidak tahu apakah keputusan kedua dewi dipengaruhi oleh insiden ini, tetapi cukup berani untuk menyetujui lamarannya. Karena, bahkan Shen Chen sendiri mengakui bahwa proposalnya tidak sempurna, dan risikonya sangat besar, dan pengoperasiannya cukup sulit. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kehilangan segalanya. Di kamp militer besar di dataran Guangbao, pejabat tinggi tentara perang dewa ini juga sedang mendiskusikan langkah selanjutnya. Seperti yang diharapkan Shen Chen dan yang lainnya, keputusan untuk menyerang dalam skala besar telah dibuat segera setelah pertempuran sebelumnya kalah. Ini adalah gaya tentara perang dewa setelah menderita kerugian sebesar itu benar-benar tak tertahankan, dan tentara hutan tidak diperbolehkan membayar harganya dengan cepat. Di bagian atas aula sementara, 4 kursi dewa tinggi berjajar rapi, berdiri di sana tanpa urutan tertentu, melambangkan otoritas tertinggi. Di singgasana, keempat sosok agung duduk dengan dingin, diselimuti api yang menyilaukan, dan banyak pemimpin, jenderal, dan perwira di bawah semuanya tampak hormat dan tidak berani bersuara sesuka hati. Dibandingkan dengan tentara hutan, suasana di sini jauh lebih serius. Hampir semua keputusan penting dibuat oleh tokoh-tokoh besar di atas. Perwakilan raksasa dari semua sisi berpartisipasi dalam perencanaan. Jenderal Star Wars hanya bisa mematuhi perintah. Di bawah 4 kursi dewa, urutan duduk di kedua sisi juga cukup khusus, di posisi paling depan ada beberapa tokoh berjubah brokat. Orang-orang ini semuanya mewakili kerajaan Tuhan, atau ras atau organisasi besar, hanya mereka yang memenuhi syarat untuk mendiskusikan keputusan strategis dengan 4 makhluk tertinggi. Keempat tokoh besar berdiskusi dengan kelompok perwakilan ini, sama sekali mengabaikan orang-orang di sekitar mereka, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan detail langkah selanjutnya. Sialan, wanita itu Artemis sangat berani. Dalam situasi sebelumnya, dia berani melancarkan serangan seperti itu pada kita, dan dia benar-benar membiarkan mereka berhasil. Setelah waktu yang tidak diketahui,
Empat Supremes berhenti berbicara dengan suara rendah. Pria perkasa dengan kulit perak berkilau berteriak dengan dingin, jelas masih marah karena kejadian sebelumnya. Meskipun makhluk tertinggi ini menahan kecemerlangannya sebanyak mungkin, dia masih tampak seperti Dewa Perak, memberi orang ilusi semangat juang. Dia adalah makhluk dari klan perang Titan Perak, dan dia adalah Dewa Perang klan ini. Di benua perang dewa, hampir semua orang yang dapat dihormati dengan Dewa Perang memiliki status terhormat sebagai Dewi Hijau dari domain aslinya. Dewa Perang Perak ini, Elro, berasal dari kerajaan para Titan seperti yang kita ketahui bersama. Kerajaan para dewa ini adalah tempat kelahiran para raksasa para dewa dan para Titan. Semua jenis klan prajurit Titan, serta raksasa perak, raksasa emas, siklop, raksasa bumi, dan raksasa lainnya yang menempati peringkat di antara Protoss berasal dari kerajaan Titan, dan di antara mereka adalah Protoss teratas seperti Titan. Melihat seluruh alam dewa, dalam hal kekuatan, kerajaan dewa yang luas dari dua domain asli hijau tidak diragukan lagi, tidak ada duanya. Mereka memiliki keyakinan paling kuat, tanah terluas, dan sumber daya serta spesies terkaya, jadi mereka secara alami jauh ke depan. Selain itu, negara laut di laut, negara iblis tempat daratan iblis mendominasi, juga sangat besar. Hanya saja klan laut telah bertarung di antara mereka sendiri sepanjang tahun, dan mereka terpecah. Mereka tidak seharmonis dua kerajaan besar di dataran hijau. Oleh karena itu, meskipun kerajaan Dewa Tunggal mereka juga memiliki sumber daya yang besar, itu adalah masih agak sulit untuk menandingi dua dunia kehidupan kerajaan Tuhan. Hanya dalam sejarah, ketika orang-orang laut sangat bersatu dan jumlah kerajaan laut kecil, kerajaan laut super semacam itu dapat dibandingkan dengan dua kerajaan besar dari kehidupan dan alam. Situasi klan monster mirip dengan klan laut, sulit untuk menyatukan diri, bahkan di dalam klan Yao dan keluarga kerajaan, ada perebutan kekuasaan dan keuntungan jangka panjang. Setelah itu, ada kerajaan para Titan, kerajaan ruang dan waktu, kerajaan malaikat, kerajaan es dan salju, dan kerajaan Seng Hui. Selain itu, kerajaan surga setan, yang kemudian berkembang pesat, adalah juga dianggap telah memasuki jajaran kerajaan besar. Nyatanya, kerajaan laut dan kerajaan iblis telah lama bergolak, mereka bahkan tidak bisa disebut kerajaan ortodoks Tuhan, mereka hanya dapat dianggap sebagai kelompok kuat yang sangat besar dan terpecah belah. Di negara-negara dengan teokrasi yang stabil, kecuali dua kerajaan kehidupan alam yang jauh di depan, kerajaan Titan selalu sangat mempesona. Kekuatan-kekuatan mereka bahkan dianggap memiliki latar belakang untuk menantang fondasi dua kerajaan besar kehidupan dan alam, dan yang paling mengagumkan adalah kerajaan Titans memiliki jumlah makhluk tertinggi terbanyak di periode manapun. Karena individu-individu dari umat kerajaan Tuhan cukup menakutkan, kemungkinan mereka untuk dilahirkan tertinggi cukup menakutkan. Pada generasi ini, kerajaan alam dan kerajaan kehidupan masih melanjutkan tradisi 7 subdewi, sedangkan kerajaan Titans memiliki sebanyak 15 dewa perang bergelar dan dewa raksasa. Dari segi jumlah, mereka hampir merupakan jumlah dari dua dewi kehidupan dan alam, dan masih ada satu lagi. Terlihat betapa kayanya fondasi dari level tertinggi. Faktanya, perang ini pertama kali dimulai oleh kerajaan Titans, dan mereka juga berkontribusi paling banyak, samar-samar, mereka berstatus pemimpin perang. Di 4 tahta besar, ada 2 makhluk tertinggi, keduanya dari kerajaan Titan mereka, dan ada satu lagi yang sedang dalam perjalanan. Di aula saat ini, selain Ero, Dewa Perang Perak, juga ada Dewa Raksasa Perak, yaitu makhluk tertinggi keempat yang datang untuk membantu secara diam-diam sebelumnya, Dewa Raksasa dari klan Raksasa Perak. Apakah ini panah Raja Surgawi? Benar-benar tak terbayangkan bahwa panah lemah seperti itu dapat membunuh prajurit Titan kita. Di singgasana di sebelah Dewa Perang Perak Ero, sosok Raksasa Perak yang lebih tinggi dengan payudara terentang, sudut mulutnya melengkung ke atas, dan ujung jarinya berbaring, menghancurkan lebih dari 100 sampel panah Raja Surgawi yang diambil dari medan perang menjadi bubuk. Meskipun Supreme yang tinggi ini telah berubah menjadi seukuran orang normal, duduk di sana, di udara. Beberapa dari mereka akan runtuh, dan kecemerlangan ilahi menyilaukan, masih memberi orang ilusi gigih. Dia adalah raksasa perak, tetapi dia adalah yang tertinggi di antara para raksasa, dia dihormati sebagai dewa raksasa, yang berbeda dari dewa perang, tetapi memiliki status yang sama. Kedatangan raksasa perak Timos agak terlambat, dan dia juga telah menyerang sebelumnya dan berpartisipasi dalam pertempuran puncak terakhir. Sayang sekali mereka tidak memiliki panen, dan mereka bahkan tidak meninggalkan prajurit atau dewi, karena pada saat itu, situasi medan perang telah miring, dan wanita Artemis begitu kuat sehingga dia dapat memblokir 3 yang tertinggi di antara mereka sendirian. Ini keras bermata. Dan yang lebih parah lagi, keberadaan Timos sudah terbongkar, dan jebakan sebelumnya juga sudah dinyatakan bangkrut, namun, dilihat dari reaksi wanita Artemis sebelumnya,
sepertinya dia sudah mengetahui kedatangannya lebih awal, lagi pula di sini itu dekat dengan hutan besar, dan lawan mendominasi kekuatan iman, bahkan jika itu adalah yang tertinggi, tidak mudah untuk datang dengan tenang. Di kiri atas, dua makhluk tertinggi lainnya, dua malaikat pelindung suci yang mewakili cahaya, menyaksikan dua pria besar berwarna perak marah di sana, dengan ekspresi acuh tak acuh dan tidak banyak bicara. Adapun perwakilan dari berbagai pihak di kiri, kanan, dan depan, hampir tidak bisa dimengerti. Dalam pertempuran sebelumnya, kerajaan Titan menderita kerugian yang sangat besar. Setidaknya hampir 1000 raksasa ras dewa jatuh di medan perang. Orang-orang besar itu kejam dan mendominasi dalam perang, mereka tak terkalahkan di mana-mana, mereka adalah mimpi buruk musuh, tetapi begitu perang kalah, mereka juga sangat merepotkan saat melarikan diri, mereka adalah target yang mencolok di mana-mana, dan mereka mudah dikepung. Dalam pertempuran ini, para prajurit malaikat menderita kerugian besar, setidaknya ribuan prajurit malaikat murni dikorbankan, dan protos langka dari pihak lain juga membayar mahal, tetapi hampir semua prajurit raksasa kerajaan Dewa Titan musnah. Terutama raksasa ras dewa, yang jumlahnya langka, tiba-tiba mati begitu banyak dalam pertempuran, kerugiannya tak terhitung. Banyak perwakilan yang hadir mendengar bahwa Kaisar Dewa Titan memerintahkan Komandan Kerajaan Dewa Titan untuk menghidupkan kembali para prajurit raksasa sebanyak mungkin. Saya tidak ingin kehilangan fondasi yang sulit dibuat dalam waktu singkat dalam perang, tetapi pertempuran ini tidak diragukan lagi bertentangan dengan niat awal Kaisar Dewa Titan. Tidak heran jika dua makhluk tertinggi dari Kerajaan Dewa Titan sangat marah. Setelah beberapa lama, malaikat Kabala yang bersinar berkata dengan ringan, ini adalah akhir dari masalah ini, kita harus memformalkan pengaruh panah yang mengerikan, itu adalah senjata konvensional, mereka dapat terus ditambahkan ke medan perang di area yang luas, dan kita tidak dapat menggunakannya. Nilainya diremehkan dari perspektif kekuatannya. Prajurit malaikat selalu membanggakan diri sebagai pejuang yang paling sulit dihadapi. Ini karena malaikat memiliki kemampuan terbang yang menakutkan. Bahkan jika mereka kalah di medan perang, mudah untuk mundur. Dalam pertempuran skala besar sebelumnya, tidak peduli apakah mereka menang atau kalah, malaikat adalah yang paling sedikit. Tapi kali ini, para prajurit malaikat membayar mahal, setelah penyelidikan, mereka mengetahui bahwa itu semua karena panah khusus yang memberi orang berbulu dan elf sarana untuk berurusan dengan prajurit malaikat, jadi sekarang kedua malaikat itu yang tertinggi. Saya peduli lebih dari orang lain. Karena sebelum saudara laki-laki mereka tiba, permaisuri malaikat juga diam-diam memerintahkan mereka untuk menghindari korban prajurit malaikat semaksimal mungkin. Orang yang tidak mengetahui kerajaan malaikat mengira bahwa kerajaan malaikat berarti malaikat yang berjalan di mana-mana, sebenarnya ini tidak salah, tetapi hanya benar. Di kerajaan malaikat, ada sejumlah besar setengah malaikat, dan setengah malaikat bukan protos. Proporsi malaikat murni sejati juga sangat kecil. Yang mulia permaisuri malaikat juga tidak mau membayar terlalu banyak. Bagaimanapun, dalam perang aliansi semacam ini, setiap orang memiliki keegoisan, dan mereka semua mengandalkan sekutu mereka untuk mengeluarkan banyak darah, sementara mereka menyumbangkan lebih banyak keuntungan dengan sedikit usaha. Menurut mata-mata, jenis panah ini baru. Telah dibuktikan oleh musuh bahwa itu jauh lebih unggul dari panah perang para elf. Itu berasal dari anak manusia misterius. Seraf Uril mengangguk, membawa topik untuk masalah ini. 1170.